Siapapun yang pernah mencoba sucubus pasti tahu bahwa keringat mereka mengeluarkan aroma susu yang memikat, dan air liur mereka adalah obat penyembuh luka yang legendaris. Tetapi Anda tidak hanya minum air liurnya tetapi juga makan dagingnya hanya karena Anda memiliki 3 murid wanita cantik, tetapi pemilik aslinya hanya tahu bagaimana memukuli dan menyiksa mereka. Harta karun itu, kali ini gagal seperti yang diharapkan, tetapi siapa yang tahu hal pertama yang dilakukan kakak perempuan senior setelah melarikan diri dari kematian? Sebenarnya meminta maaf kepada Anda. Pada saat ini, seorang wanita sucubus cantik berlutut di tanah dengan mata merah. Guru, mohon jangan usir Yan Er. Anda bisa menyuruh Yan Er melakukan apa saja. Yan Er hanya ingin tinggal di sisi Anda, menyaksikan Liu Ruyan di depannya, bahkan jika hanya tersisa satu napas, dia tetap tidak ingin meninggalkan dirinya. Rasa penyesalan yang tak tertandingi muncul di hati Anda. Menghadapi murid yang begitu baik, pemilik aslinya benar-benar memukuli dan memarahi mereka. Bahkan ingin mengusir mereka dari sekte itu, sungguh lebih buruk dari binatang buas. Sambil berpikir dalam hati, Anda mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan gemetar tak terkendali, matanya dipenuhi ketakutan. Tetapi juga dipenuhi dengan cinta. Sejak kepribadian Anda berubah drastis 3 tahun lalu, setiap kali Anda mengulurkan tangan, pada dasarnya Anda memukulinya habis-habisan. Tetapi setiap kali dia tidak berani mundur selangkah pun karena dia khawatir jika dia menghindar. Itu akan membuat Anda tidak senang, tidak peduli bagaimana Anda memukuli, memarahi, dan membencinya. Dia tidak mau meninggalkan Anda. Dia tidak takut mati. Dia hanya takut tidak akan pernah melihat Anda lagi. Tetapi setelah menunggu lama, rasa sakit itu tidak datang seperti yang dia harapkan. Pada saat ini, Anda di depan Anda bukan lagi ekspresi acuh tak acuh dan tanpa ampun, tetapi dipenuhi dengan kehangatan dan kebaikan. Dan ekspresi tak berdaya. Melihat murid tertua di depannya dengan wajah penuh ketidakpercayaan, Anda merasa sangat menyesal. Segera memeluknya ke dalam pelukan Anda. Murid baik, beberapa tahun yang lalu guru mengalami kesalahan dalam kultivasi. Menyebabkan iblis batin tumbuh dan kepribadian menjadi sangat pahit. Sekarang saya telah menghilangkan iblis batin. Guru tidak akan memukulmu lagi. Guru minta maaf padamu selama bertahun-tahun ini. Mendengar ini, Liu Ruyan sedikit kehilangan akal. Nada bicara guru sangat lembut, mungkinkah dia sudah pulih? Guru benar-benar sudah pulih. Setelah lama, air matanya langsung mengalir keluar. Terus menetes dari sudut matanya ke tanah. Dia menangis dan memeluk Anda erat-erat, menikmati pelukan hangat Anda dengan bebas. Takut keadaan Anda ini akan menghilang lagi. Liu Ruyan terisak dan menjawab dengan suara pelan. Guru, Anda tidak perlu meminta maaf. Selama 3 tahun ini, Yan Er yang tidak baik. Tidak bisa mencuri harta karun yang diinginkan guru. Jika dia mencurinya lebih awal, guru pasti akan pulih lebih cepat. Hukuman ini seharusnya ditanggung oleh Yan Er. Selama guru tidak mengusir Yan Er. Tidak masalah apapun, mendengar ini kamu merasa sangat bersalah. Murid kesayangan macam apa ini? Dulu aku memperlakukannya seperti itu, dia bahkan tidak menyalahkanku, malah merasa itu adalah kesalahannya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diperankan oleh film fiksi ilmiah. Sesuai dengan deskripsi dalam ingatanmu, 3 tahun ini tubuh aslinya memukuli dan menendang mereka sudah termasuk ringan. Lihatlah kulit seputih salju Liu Ruyan, kamu akan tahu dengan banyaknya bekas luka, tubuh aslinya hampir menghilangkan muridnya beberapa kali. Kamu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kembali kondisi, lalu menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan beberapa luka ringan di tubuh Liu Ruyan. Juga mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya padanya. Liu Ruyan menerima pil penyembuhan dengan sedikit linglung, melihat pil yang diberikan gurunya di tangannya. Dia menangis lebih keras, gurunya menghiburnya dengan lembut, dan sekarang memberinya pil penyembuhan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mendongak lagi dan melihat wajahmu yang lembut, dia benar-benar berani memastikan bahwa kamu benar-benar sudah pulih. Liu Ruyan menatapmu dengan penuh kasih sayang. Mata rubah yang menawan itu penuh dengan emosi yang belum pernah dilampiaskan. Meskipun dia adalah muridmu, dia sebenarnya selalu mencintaimu dalam hatinya. Awalnya ketika dia secara samar mengungkapkan cintanya padamu. Kamu selalu menganggapnya sebagai anak kecil, dan tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai seorang wanita, dan setelah perubahan temperamenmu yang drastis 3 tahun lalu. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan sedikit pun emosi padamu, karena jika dia memiliki sedikit niat, itu akan menyebabkan kebencianmu. Langsung memukuli dan menendangnya, dan sekarang gurunya sudah pulih. Apakah ini berarti aku bisa terus mengejar guru? Memikirkan hal ini, dia merasa rasa sakit di tubuhnya berkurang sedikit. Selama aku bisa terus mengejarmu, maka siksaan yang dia alami selama beberapa tahun ini sepadan. Kamu melihat Liu Ruyan memegang pil penyembuhan tetapi tidak meminumnya. Lalu dengan cemas mengingatkannya untuk segera meminum pilnya. Guru sedang memutar kekuatan spiritual di dalam tubuh, membantumu mengisi kembali dantian yang kosong. Ini dapat meredakan rasa sakit dan juga sembuh lebih cepat. Mendengar ini Liu Ruyan tersenyum bahagia lalu meminum pilnya. Bagimu. Dia tidak pernah memiliki sedikit pun pertahanan. Saat pil itu memasuki tubuh, dia merasakan kehangatan di tubuhnya. Dan rasa gatal samar datang dari luka, itu adalah perasaan sedang pulih, saat ini. Liu Ruyan juga benar-benar percaya,
Memikirkan bahwa kamu sudah pulih, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Kemudian kamu duduk bersila, meletakkan telapak tangan di punggungnya, dan dengan sekuat tenaga memutar kekuatan spiritual di dalam tubuh untuk dialirkan ke dalam dantiannya. Ruyan baru saja mengalami pertempuran yang sulit, dan bahkan menggunakan metode menghabiskan umur untuk melarikan diri. Kekuatan spiritual aslinya sudah sangat kosong. Di tengah, wajah Liu Ruyan secara bertahap memerah, kamu sudah lama tidak melakukan kontak fisik dengannya. Hari ini kamu tidak hanya dengan lembut membelai kepalanya, tetapi juga benar-benar mentransfer kekuatan spiritualmu kepadanya. Dulu dia merasa bahwa guru bisa menatapnya lebih lama. Itu sudah merupakan hiburan terbaik baginya. Rasa bahagia saat ini. Itu membuatnya merasa seperti bermimpi. Napas Liu Ruyan berangsur-angsur menjadi cepat, kekuatan spiritualmu menyiraminya seolah-olah tidak membutuhkan uang. Menyebabkan dia merasa perutnya agak bengkak. Dia terengah-engah dan berkata dengan nada lembut. Shizun, dantian ki spiritual sudah penuh, cepat, akan meluap. Mendengar ini, tanganmu yang mentransfer energi spiritual tiba-tiba ditarik kembali. Kamu baru saja mulai tidak terbiasa. Menyebabkan terlalu banyak energi spiritual ditransfer secara tidak sengaja. Meskipun ini salahmu, tetapi Ruyan. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kata-katamu? Saat ini kamu mulai mengingat, dulu Ruyan. Sepertinya sering mengatakan hal-hal aneh, tetapi sejak kepribadianmu berubah, kamu tidak mendengarnya lagi. Sepertinya Ruyan secara alami mengerti sesuatu, kamu batuk 2 kali. Guru akan membawamu kembali beristirahat dulu. Lukamu agak serius, tapi jangan takut, luka-luka ini semua salah guru. Guru akan bertanggung jawab. Kamu segera menggendong Liu Ruyan ala putri dan berjalan menuju kamarnya. Dia merasakan sensasi kehilangan berat badan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Kamu segera menunduk untuk melihat. Sosoknya yang sempurna hingga membuat orang ingin memakannya membuat matamu tidak bisa berpaling. Dan yang lebih tak tertahankan adalah mata Yan Er itu. Pesona sutra, seolah-olah bisa mengambil jiwa seseorang, ditambah dengan aroma mempesona yang unik di tubuhnya. Kamu langsung memerah, merasa sedikit gatal di hatimu. Seolah-olah kamu tidak bisa menahannya. Kamu tiba-tiba menggelengkan kepala untuk menghilangkan pikiran yang seharusnya tidak ada di hatimu. Ruyan telah menderita begitu banyak kesulitan bersamamu selama bertahun-tahun ini. Aku baru saja memiliki pikiran seperti itu di hatiku. Jika Ruyan tahu, dia pasti akan memarahiku sebagai seorang bete. Shizun. Dan yang tidak kamu ketahui adalah, hati Liu Ruyan saat ini sangat bersemangat. Dia melihat rasa malu yang lewat di wajahmu tadi. Dan langsung bersemangat, Shizun pasti melihat tubuhku yang sempurna tadi, makanya dia malu. Shizun pasti menyukaiku. Jika tidak, mengapa dia malu? Liu Ruyan sebenarnya tahu sejak dia masih kecil bahwa dia tampaknya memiliki daya tarik yang kuat bagi lawan jenis secara alami, tetapi dia tidak tahu mengapa. Selalu tidak berpengaruh pada Shizun, tetapi tampaknya tidak sepenuhnya tidak berguna. Sambil berpikir dalam hati, dia mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di lehermu. Tersenyum sambil menatapmu, karena Shizun sekarang sudah pulih, dan tampaknya tidak memiliki perlawanan terhadapku. Maka rencanaku untuk menjatuhkan Shizun juga harus dimasukkan ke dalam agenda. Kamu memeluk Liu Ruyan seperti ini. Kembali ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur, dan mengulurkan tangan untuk membelai dahinya dan menghibur. Yan Er, kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Istirahatlah dulu, tunggu bangun dan cari guru. Guru akan pergi melihat bagaimana keadaan adik perempuanmu. Liu Ruyan mengangguk ringan, setelah kegagalan saudari muda Li. Dia juga dipukuli oleh guru, situasinya seharusnya sangat menyedihkan. Jika saudari muda tahu bahwa guru telah pulih, dia pasti akan sangat senang. Setelah kau menghiburnya, saat hendak bangun kau merasakan sakit yang hebat di pinggang. Luka. Melihat itu, Liu Ruyan segera bangkit dan membantumu duduk. Guru. Guru, ada apa denganmu? Apakah lukanya sakit? Murid akan menjilatnya untukmu. Air kembali sucubus dapat menyembuhkan luka. Sambil berkata, dia menjilat bibirnya. Menjulurkan lidah ular merah muda dan penuh. Kau juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan. Guru. Apakah kau merasa lebih baik? Liu Ruyan menjilat sudut mulutnya dan bertanya dengan prihatin. Sementara juga menunjukkan ekspresi seperti mabuk. Dia belum pernah menyentuhmu dari jarak sedekat ini, tidak hanya menyentuh, tetapi juga menjilatmu. Aroma tubuh guru sangat harum. Setelah kau pulih, dia sudah tidak bisa menahan diri untuk menggosokkan lengannya ke lenganmu. Kau menatapnya dengan pipi yang sedikit memerah. Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Kau istirahat dulu, aku harus mencari adik seperguruanku. Guru juga sangat mengkhawatirkannya. Di sisi lain, pinggiran sekte 3 Yuan. Saat ini di bawah cahaya bulan, mata seorang gadis muda sangat dingin. Di sampingnya tergeletak beberapa mayat yang terlihat menyedihkan. Gadis muda itu adalah Leng Luoli, yang diperintahkan olehmu untuk melemahkan kekuatan sekte 3 Yuan. Namun, tingkat kultivasinya hanya bawaan surga tingkat kedua. Tetapi meskipun ancaman yang ditimbulkannya tidak besar, itu memang melemahkan kekuatan sekte 3 Yuan. Karena keberadaannya, para kultivator menyebarkan desas-desus jika ingin bergabung dengan sekte. Jangan pernah bergabung dengan sekte 3 Yuan.
karena murid luar Sekte Tiga Yuan umumnya tidak hidup lebih dari 3 hari. Namun, serangan diam-diam Leng Luoli tidak selalu berhasil. Saat ini di depannya berdiri dua tetua Sekte Tiga Yuan. Keduanya adalah ahli alam pendirian fondasi, yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Jika itu di masa lalu, dia mungkin bisa melarikan diri dengan menghabiskan umur, tetapi dia baru saja disiksa olehmu. Dan dia baru saja memulihkan kesadarannya belum lama ini, dia benar-benar tidak dapat menahan konsumsi seperti itu lagi. Saat ini, dua tetua Sekte Tiga Yuan terus mendekati Leng Luoli. Gadis kecil, kami telah mencarimu dengan susah payah. Jika bukan karena menggunakan beberapa murid luar ini sebagai umpan, kami benar-benar tidak akan bisa menangkapmu. Sekte Tianxuanmu sudah lama kalah. Dan, kultivator berbakat sepertimu, mengapa masih mengabdi pada guru yang tidak berguna itu? Lebih baik bergabung dengan Sekte Tiga Yuanku. Sebelum tetua itu selesai berbicara, dia melihat Leng Luoli tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Aku tidak mengizinkanmu menghina guru. Dia sebenarnya sama seperti kakak senior, dia selalu memiliki perasaan yang tidak seharusnya terhadapmu. Dan itu sangat kuat. Di hatinya, kamu adalah segalanya baginya. Siapapun yang menghina guru pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menciptakan beberapa kerucut es dari udara tipis. Tiba-tiba menembak ke arah kedua tetua itu. Tetapi begitu kerucut es itu menembak di depan kedua tetua itu, mereka langsung hancur berkeping-keping. Benar-benar keras kepala, karena tidak bisa digunakan untuk diri sendiri, maka kita berdua tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kedua, ambil akar spiritualnya yang bagus dan buat pil nanti. Kita berdua masing-masing setengah. Jika kita mengambil akar spiritualnya secara langsung, orang itu akan mati. Sayang sekali, tidak ada seorang pun di sini. Gadis ini lahir begitu cantik. Bahkan jika kita berdua berada di posisi tinggi, kita tidak bisa memainkan yang terbaik seperti ini, lebih baik tangkap dia sebentar lagi. Kemudian menekannya di bawah gunung, merobek penampilan luarnya yang dingin. Nikmati baik-baik sebelum mengambil akar spiritualnya juga tidak terlambat. Haha, usul bagus, ekspresinya semakin dingin. Aku semakin bersemangat, ketika aku membuka kulitnya, aku ingin melihat apakah dia masih bisa bersikap dingin. Kedua, serang bersama, keduanya dengan cepat meraih ke arah tempat Leng Luoli berada, dia melihat kedua orang yang menyerang itu. Ingin menarik diri dan melarikan diri, tetapi tekanan kuat dari periode yayasan menutupi tubuhnya, bahkan menegakkan pinggang pun sulit baginya. Apalagi melarikan diri, meskipun dia selalu menentang Sekte Sanyuan, tetapi kekalahan seorang kultivator paling banyak hanya kematian. Leng Luoli benar-benar tidak menyangka bahwa para tetua Sekte Sanyuan akan begitu tercela, tinju Leng Luoli mengepal hingga ungu. Darah mengalir di sepanjang telapak tangannya, kecuali guru. Dia akan merasa mual setiap kali dia memikirkan ada pria yang ingin menyentuhnya. Pada saat ini, dia membuat keputusan, dia selalu menjaga buah untuk guru. Tetapi jika guru tidak datang untuk memetiknya, maka aku harus menghancurkannya di sini. Dia ingin menunggu kedua tetua itu mendekat. Dia segera menjalankan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya untuk meledakkan diri. Meskipun dia tidak takut mati, tetapi pada saat ini hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kesedihan. Menemani guru begitu lama, bahkan aku belum sempat mengungkapkan cinta kepada guru. Jika aku bisa melihat guru yang lembut lagi di saat-saat terakhirku, bahkan jika hanya sekali saja aku akan puas. Kedua tetua itu terbang ke depan mata Leng Luoli dalam sekejap mata. Pergi. Pada saat ini, Leng Luoli juga memejamkan mata dan mulai menjalankan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya untuk bersiap meledakkan diri. Tetapi dia baru saja bersiap untuk menjalankan kekuatan spiritual. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual peledak diri itu tidak patuh, dia merasa bingung, dan membuka matanya lagi untuk melihat ke depan. Menemukan bahwa kedua tetua itu tidak bergerak dan terpaku di tempatnya. Tepat ketika dia merasa lebih bingung, tiba-tiba sentuhan hangat. Sentuhan dari atas kepalanya ini sangat familiar baginya. Shizun. Leng Luoli, suaranya sedikit terkejut. Kamu dengan lembut memeluknya, maafkan aku, Luoli. Sebagai guru, aku baru saja pulih. Kamu melihat murid keduamu di pelukanmu, jantungmu berdebar kencang. Anak, pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar. Misi menghibur kedua murid telah selesai, harap diperhatikan untuk diterima. Kamu sedikit bingung. Baru saja mengucapkan beberapa kata kepada Luoli, dan dia belum merespons, sistem ini sudah menyelesaikan misi? Sebenarnya, yang tidak kamu ketahui adalah, bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, selama kamu muncul di sini, Leng Luoli akan memaafkan semua yang telah kamu lakukan, atau bisa dikatakan dia tidak pernah membencimu. Di dalam hatinya, kamu akan selalu sempurna dan tanpa celah. Kata, manja, jarang digunakan pada Leng Luoli yang sedingin es. Namun, saat ini dia seperti seorang gadis muda yang lemah, langsung menerkam ke pelukanmu. Dia memelukmu erat-erat. Pada saat matanya bertemu denganmu, air mata langsung mengalir keluar. Begitu air mata itu keluar, itu berubah menjadi titik beku, jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Leng Luoli terisak pelan. Shizun, Rier sangat merindukanmu. Rier pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tadi,
Lier hampir mati. Tidak mungkin, mungkinkah aku sudah mati? Leng Luoli menikmati pelukan hangatmu, melihat ekspresimu yang lembut, tiba-tiba merasa seperti berada di dunia lain. Belum lama ini dia disiksa olehmu hingga hampir mati. Belum beberapa hari berlalu, tidak ada yang terjadi. Mengapa Shizun bisa pulih? Mungkinkah tadi sudah meledakkan diri? Jadi, sekarang berada di dalam ilusi? Leng Luoli mengulurkan tangannya, membelai pipimu. Jika ini benar-benar ilusi. Dia ingin melakukan hal yang lebih berani. Merasakan dia membelai pipinya, kamu tersenyum dan mengulurkan tanganmu. Menggenggam punggung tangannya. Sekali lagi merasakan suhu dari tanganmu, air matanya berubah menjadi titik beku. Terus mengalir dari sudut matanya. Dia hanya memelukmu erat-erat seperti ini, tidak ingin melepaskannya sedetik pun. Selama bertahun-tahun ini, dia mengikutimu. Bahkan jika setiap hari mengalami pemukulan dan siksaan, dia tidak pernah memiliki keluhan. Dia juga tidak pernah menyalahkanmu. Dia hanya merasa bahwa dirinya tidak mampu, tidak bisa membantumu mencuri harta karun itu lebih awal. Meskipun dia masih sedikit tidak percaya bahwa kamu benar-benar telah pulih, tetapi bahkan jika hanya ada saat ini. Dia juga ingin memelukmu lebih lama, menikmati lebih lama. Kamu melihat Luoli yang bermanja-manja di pelukanmu. Juga merasa sakit hati. Kamu memeluknya, membiarkannya melampiaskan emosinya. Hanya karena posisi itu, tanganmu menyentuh stoking sutra berwarna dirinya, membuatmu sedikit malu. Rona merah secara bertahap muncul di wajahnya. Leng Luoli mengagumi wajahmu yang tampan dan mengamati semua perubahan kecil. Dia melihatmu sedikit bingung karena malu, dan dia terkejut. Guru saat ini sebenarnya malu. Tidak peduli bagaimana dia mengisyaratkanmu sebelumnya, kamu tidak akan memberikan tanggapan apapun padanya. Sejak 3 tahun lalu, dia bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun, kalau tidak dia akan dipukuli dengan kejam. Akibatnya, kamu malu hanya karena secara tidak sengaja menyentuh stokingnya. Sepertinya guru mungkin benar-benar pulih, dan tidak hanya pulih, tetapi juga memulihkan beberapa emosi dan keinginan seorang pria. Aku selalu merasa guru saat ini lebih tampan dari sebelumnya. Tapi karena guru menyukainya. Sebenarnya dia juga sangat bersedia memberimu beberapa manfaat lain, tapi tidak sekarang. Dia juga merasa lega. Kamu memeluk pinggangnya yang ramping dengan satu tangan dan berkata dengan lembut, tunggu sampai guru menyingkirkan 2 sampah ini dulu, lalu bawa kamu kembali. Semua yang telah guru lakukan untuk kalian selama ini, semua yang guru hutang pada kalian, guru akan menggantinya. Mendengar ini, sudut mulut Leng Luoli sedikit terangkat. Sebenarnya, dia tidak pernah merasa bahwa kamu berhutang padanya. Tapi karena guru telah kembali seperti semula dan menjadi lebih baik, maka tidak masalah bahkan jika dia membiarkan guru salah paham untuk sementara waktu. Lagi pula, guru, kamu juga tidak ingin membiarkan Luoli Mu yang malah merasa sedih, kan? Pada saat ini, kamu di alam Divine Hidden hanya mengirimkan telapak tangan sedikit, dan kekuatan spiritual berubah menjadi gelombang kejut. 2 tetua langsung berubah menjadi genangan lumpur. Kemudian kamu berbalik dan membawanya dalam gendongan putri, terbang menuju bekas lokasi sekte Tianxuan. TNG Zige, saudara sistem. Buka hadiahnya untukku. Mendengar ini, kamu sedikit bingung. Mengapa kamu selalu merasa diejek oleh sistem? Sialan. Bukankah paruh pertama hidupku adalah tidak pernah berkencan, sedikit pemalu dan rendah diri? Masa muda hanyalah serangkaian fantasi? Berfantasi tentang memiliki seorang gadis untuk menemaniku berbelanja. Kenyataannya, aku menghabiskan koin emas orang tuaku dan mendapatkan diploma perguruan tinggi yang buruk. Setelah menghabiskan hari-hari, aku mencari pekerjaan. Tidak ada cita-cita, tidak ada teman. Hanya layak merangkak keselokan untuk menjadi tikus, melihat kehidupan indah di luar penutup lubang got. Apakah ini sangat tidak memuaskan? Menangis. Kamu memikirkan ini dan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Pada saat ini, Leng Luoli dalam pelukanmu melihat ekspresimu tiba-tiba menjadi sedikit sedih, dan dia langsung merasa khawatir. Dia merasa dia harus melakukan sesuatu saat ini, jadi dia mengulurkan kedua tangannya dan pertama-tama memeluk lehermu. Kemudian perlahan-lahan menjulurkan bibirnya dengan ragu-ragu ke arahmu, melihatmu tidak menghindar. Dia baru menciumnya, bibirnya mencium pipimu. Kap, kamu baru saja tenggelam dalam kesedihan dunia lain dan tidak memperhatikan gerakan muridmu, sampai kamu dicium di pipi. Kamu tiba-tiba sadar, kamu melihat wanita cantik sedingin es di pelukanmu menunjukkan kelembutan yang sama sekali berbeda untukmu. Semua kesedihan di hatimu menghilang dalam sekejap, biarkan masa lalu berlalu. Mulai sekarang, aku akan memulai hidup baru. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala padanya, lalu dari toko sistem. Menukar pil penyembuh luka dan memberikannya padanya. Lier, coba minum ini. Tetapi saat ini, Leng Luoli memeluk lehermu dengan kedua tangannya. Tidak bisa melepaskan tangannya, dia berkata sambil tersenyum jahat, Guru Lier ingin kau memberiku makan. Baiklah, melihat Luoli yang sedikit membuka bibirnya yang lembut, jantungmu berdebar kencang untuk sementara waktu. Tapi sekarang Lier tidak bisa melepaskan tangannya. Sebagai guru, aku memberinya makan obat untuk menyembuhkan lukanya. Ini seharusnya hal yang normal, kan? Memikirkan hal ini, kamu perlahan meletakkan pil di mulutnya.
Tetapi sebelum kamu bisa menarik tanganmu kembali, dia menggigitnya di mulutnya. Melihat ini, kamu langsung tersipu. Guru sedang memberimu makan obat. Lier, kenapa kamu juga memakan guru? Leng Luoli melihat ekspresi panikmu dan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Sepertinya guru saat ini tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadapku. Dia hanya menggunakan sedikit trik. Membuat wajahmu memerah. Lalu apa jadinya yang lain? Hehe, karena begitu. Kalau begitu aku tidak akan sopan lagi di masa depan. Dan saat pil penyembuh luka memasuki perutnya, dia terkejut menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh. Apakah itu berarti aku dapat terus mengikuti jejak guru dan menjadi lebih kuat secepat mungkin? Untuk digunakan oleh guru. Dia berbaring dengan gembira di dadamu, aroma unikmu yang harum. Dan rasa aman yang tak tertandingi memenuhi hatinya. Dia tertidur tanpa menyadarinya. Suara napas gadis itu terdengar teratur. Dia tidur dengan nyenyak. Setelah kau menyembuhkan Luoli, kau juga memberi dirimu sendiri memulihkan lukamu sepenuhnya. Tak lama kemudian, kau menggendong Luoli kembali ke Gunung Lingsu. Setelah kembali ke kamar, kau meletakkannya dengan lembut di tempat tidur. Melihat wajah tidurnya yang cantik, kau tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung. Kau sedikit khawatir jika kau tidak bisa menahan diri di masa depan dan memiliki pemikiran lain tentang mereka. Apa yang harus kulakukan? Tapi sekarang ada satu orang yang lebih kau khawatirkan, yaitu Hu Jiuyu. Tidak menunda lagi, kau bersiap untuk pergi ke kamarnya terlebih dahulu. Tetapi begitu kau mengangkat kaki, kau menyadari ada seseorang yang bergantung di pinggangmu. Saat ini Luoli tidur nyenyak, memeluk erat pinggangmu, dan wajahnya kadang-kadang bergesekan dengan tubuhmu. Air liurnya menetes keluar, dan pada saat yang sama, dia bergumam dalam tidurnya. Shizun, hehe, Shizun. Anda juga tidak ingin ditemukan oleh Shiji, kan? Maka jadilah anak yang baik. Penampilan Luoli saat tidur sangat berbeda dari penampilannya sehari-hari. Benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Tapi, mimpi aneh apa yang sedang kamu alami, Lier? Untuk sementara waktu, kamu merasa tidak enak untuk pergi. Dan setelah sekian lama, kamu akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskan diri. Kamu menepuk-nepuk air liur yang menempel di pakaianmu. Dan pergi ke ruangan lain. Saat ini, seorang wanita sedang menggunakan sapu untuk membersihkan lantai yang berdebu. Setelah melihatmu, wanita itu dengan cepat meletakkan alatnya dan memberi hormat kepadamu. Murid. Menyapa tuan. Wanita di depanmu adalah Hu Jiwei, yang pernah kamu adopsi di wilayah elf. Dia adalah putri dari ras elf, tetapi dia memiliki kulit berwarna gandum alami, dengan dua pupil mata yang berbeda warna. Penampilan ini sangat kontras dengan para elf lain yang berkulit putih dan halus. Suku itu percaya bahwa kelahirannya merusak keagungan keluarga kerajaan elf, dan bahkan merupakan keberadaan jahat dan tidak menyenangkan. Hal ini menyebabkan dia diasingkan oleh saudara perempuannya sejak kecil. Terlebih lagi, ketika dia berusia 16 tahun, mereka mengusirnya. Tepat ketika dia putus asa hingga ingin bunuh diri, kamu mengulurkan tangan membantunya. Dan juga mengatakan kepadanya, matamu sangat indah. Dan sejak itu, dia menjadi murid ketiga Anda. Di sini, tidak ada yang mendiskriminasinya. Bahkan dalam menghadapi bakatnya yang biasa-biasa saja, kamu tidak menyerah untuk membimbingnya dalam berkultivasi. Jadi, dia sudah memutuskan untuk selalu berada di sisimu. Dan Hu Jiwei sendiri tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sama sekali tidak mungkin menahan siksaan pemilik aslinya. Jika bukan karena dua Shiji yang menjaganya, mungkin dia sudah mati. Memikirkan hal ini, kamu merasa sangat bersalah, dan dengan cepat maju untuk membantunya berdiri. Namun, bahu Hu Jiwei penuh dengan bekas luka yang disebabkan oleh siksaan pemilik aslinya. Kamu dengan cepat mengeluarkan dari cincin penyimpananmu sebuah pil dan memberikannya kepadanya. Shifu sudah pulih. Lain kali kamu melihat Shifu, tidak perlu lagi upacara yang rumit itu, Shifu tidak mempermasalahkannya. Ini adalah pil penyembuh luka, kamu minum dulu, pekerjaan kasar ini juga tidak perlu kamu lakukan. Mulai sekarang, Shifu akan membimbingmu secara pribadi dalam berkultivasi. Mendengar ini, wajah cantik Hu Jiwei tampak linglung sesaat. Perasaannya terhadapmu sebenarnya tidak kurang dari kedua Shiji, bahkan mungkin lebih. Hanya saja rasa rendah diri yang terakumulasi sejak lama menyebabkan dia tidak berani menatap matamu. Ini adalah sejenis penyakit hati, dan kamu tidak tahu bagaimana cara meringankan penyakit hati Hu Jiwei. Mungkin pelukan hangat bisa meredakan sedikit apa yang ada di pikiran. Kau dengan lembut memeluknya erat. Tubuh lembut gadis itu terasa sangat nyaman. Kulit elf itu lembut dan halus. Kau baru saja memeluknya, dan kau merasakan sentuhan lembut. Hu Jiwei memancarkan aroma unik elf. Aroma alami yang indah membuat orang merasa segar. Setelah memastikan bahwa kau sudah pulih, Hu Jiwei tidak menangis histeris seperti kakak senior dan kakak senior kedua. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki kekhawatiran. Hu Jiwei hanya membalas pelukanmu. Dia terus menyandarkan tubuhnya yang lembut dan halus padamu, menikmati pelukan hangatmu. Dia tidak pernah menginginkan apapun
Yang dia butuhkan hanyalah seberkas sinar matahari hangat yang bisa menyinari dirinya. Dan kaulah satu-satunya yang bisa membuatnya merasakan kehangatan. Sinar matahari yang membara. Kau dengan lembut membelai gadis di pelukanmu. Setelah sekian lama, Hu Jiwei mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang istimewa tampak sangat indah di bawah sinar bulan. Guru, bolehkah murid memanggilmu tuan? Jika kau suka, kau bisa memanggil guru apapun yang kau mau. Ngomong-ngomong, minumlah pil ini dulu, agar lukamu bisa sembuh. Setelah Hu Jiwei meminum pil penyembuh, dia berbaring diam di pelukanmu. Kau menggendongnya dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, lalu membantunya menutupi selimut. Setelah meminum pil penyembuh sistem ini, dia seharusnya segera pulih seperti semula. Istirahatlah dulu. Guru akan memeriksa kakak seniormu. Hu Jiwei mengangguk patuh. Tuan, cepatlah kembali. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, mungkin karena kelelahan yang terakumulasi sejak lama, dia segera tertidur. Melihat dia bisa pulih, kau akhirnya merasa lega. Sekarang, di antara mereka bertiga, hanya Ruyan yang belum meminum pil penyembuh yang ditukar dari sistem. Pil penyembuh mujarab dari sistem ini harus segera diberikan kepada Ruyan. Kau segera berjalan menuju kamar Liu Ruyan dan perlahan membuka pintu. Kau melihat Liu Ruyan sedang tertidur lelap, tetapi posisi tidurnya tidak terlalu anggun. Kaki indahnya yang panjang dan putih tergeletak di atas selimut. Kau tidak ingin mengganggu istirahatnya yang langka. Kau dengan tenang berjalan menuju sisi tempat tidurnya. Saat ini, kau sama sekali tidak menyadari bahwa Liu Ruyan sudah membuka sebelah matanya, mengawasi pergerakanmu yang lambat. Dia ingin melihat apa yang kau lakukan di tengah malam alih-alih tidur. Tidak menghibur adik perempuan dan Hu Jiwei, tetapi malah menyerbu kamar pribadinya. Setelah kau sampai di sisi tempat tidur Liu Ruyan, kau akhirnya menghela napas lega. Jika Yan Er tahu bahwa kau menyelinap ke kamarnya saat dia tidur di tengah malam, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dalam hatiku, aku berpikir, kamu menukar pil penyembuhan. Bersiap untuk memulai urusan yang sebenarnya, tetapi ketika kamu melihat wajah tidur Ruyan yang sangat indah dari dekat, kamu hanya merasakan jantungmu berdebar kencang. Kamu samar-samar ingat ketika kamu mengadopsi Liu Ruyan saat itu, kepala suku iblis secara khusus memberitahumu bahwa putrinya adalah Succubus. Selain itu, kepala suku iblis secara khusus menginstruksikanmu, ketika putrinya tumbuh dewasa, jika kamu tidak bisa menahan diri untuk memetiknya. Bahkan ayah sepertinya mengizinkannya. Kamu tiba-tiba tersadar, apa yang kamu pikirkan tadi? Sial. Succubus itu sendiri memiliki aura. Aura ini akan memiliki dampak tertentu pada lawan jenis di sekitarnya. Alasan mengapa kamu kehilangan akal sehatmu barusan. Sebenarnya itu dilakukan dengan sengaja oleh Liu Ruyan, tetapi kamu masih seorang kultivator di alam Divine Treasure, dan kamu menahannya dengan kehendakmu sendiri. Liu Ruyan merasa bahwa rencananya telah gagal dan tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Memang pantas menjadi Shizun. Pesona itu benar-benar dihilangkan. Hehe, tunggu Yan Er menerobos ke tahap pendirian yayasan. Mari kita lihat apakah Shizun masih bisa menghilangkannya. Setelah kamu menghilangkan pikiran-pikiran di benakmu, kamu secara bertahap mendekati bibir Liu Ruyan dengan pil penyembuhan di tanganmu. Pada titik ini, masalah muncul. Mulut Yan Er tertutup saat dia tidur. Pil penyembuhan ini tidak bisa dimasukkan. Tidak mungkin, kamu hanya bisa memegang pil penyembuhan di dekat bibirnya untuk melihat apakah pil itu bisa masuk. Yan Er tidur sangat nyenyak, dia seharusnya tidak bangun, kan? Bagaimana kamu tahu bahwa Liu Ruyan sudah bangun sejak lama? Dia hanya menutup matanya dan berpura-pura tidur. Pada saat ini, Liu Ruyan merasakan sesuatu yang bundar di dekat bibirnya. Bulat, gemuk, dan hangat, pil penyembuhan perlahan menggosok. Sentuhan itu sangat aneh. Apa yang Shizu lakukan? Tidak tidur di tengah malam. Mungkinkah dia hanya datang untuk menyentuh bibirku? Liu Ruyan jelas salah memahami situasi di depannya, tetapi dia tidak berani benar-benar bangun. Jika dia bangun dan menakut-nakuti Shizun yang menyerang di malam hari, apa yang harus dia lakukan jika Shizun tidak datang lagi di masa depan? Mari kita terus berpura-pura tidur, tetapi untuk mengakomodasi kamu, dia perlahan membuka celah di mulutnya. Kamu melihat bahwa Ruyan akhirnya membuka mulutnya, dan kamu akhirnya menghela nafas lega. Setelah perlahan memasukkan pilnya. Kamu berpura-pura menyeka keringat di kepalamu, dan akhirnya menyelesaikannya. Pasti Yan Er juga kelelahan. Kamu sangat terganggu sehingga dia bahkan tidak bangun. Karena urusan sudah selesai, maka jangan ganggu Yan Er untuk tidur. Setelah kamu membantunya menutupi selimut, kamu perlahan mendorong pintu dan pergi. Di dalam ruangan, Liu Ruyan akhirnya membuka matanya setelah merasakan kamu pergi, melihat selimut yang sudah menutupi tubuhnya. Dia hanya merasa hatinya hangat. Shizun benar-benar lembut, tetapi dia sedikit bingung sekarang. Baru saja, Shizun sepertinya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, dan segera dia menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Apakah Shizun khawatir tentangku tadi? Jadi dia datang untuk memberiku pil? Memikirkan hal ini, hatinya sangat terkejut. Shizun sebenarnya telah memberikan begitu banyak untukku, dan sangat lembut. Agar tidak membangunkanku untuk beristirahat, dia bahkan rela datang diam-diam di tengah malam untuk memberiku pil.
Shizun sekarang. Hebat, aku sangat menyukainya. Dia memeluk selimut. Berguling-guling dengan panik di tempat tidur untuk waktu yang lama sebelum tertidur lagi. Saat ini, kamu berdiri di halaman yang kosong. Ketiga wanita itu semua sedang beristirahat. Sarafmu yang tegang akhirnya bisa rileks. Kamu melihat halaman kecil yang bobrok ini. Baru kemudian teringat bahwa hadiah pemula dari sistem tampaknya adalah Istana Tianxuan. Berpikir dalam hati. Kamu menukarkan Istana Tianxuan itu. Cahaya keemasan menghilang, rumah bobrok tempat ketiga wanita itu tinggal. Sekarang telah menjadi 3 kamar tidur yang didekorasi dengan sangat mewah. Aula itu sangat luas. Ubin emas di bagian atas tampak berkilauan dengan cahaya keemasan, memancarkan keagungan tertinggi setiap saat. Dan ada banyak bangunan berbeda di sekitarnya. Seperti pemandian air panas dalam ruangan, ruang latihan, dapur, kebun sayur, dan lain sebagainya tersedia. Pada saat yang sama, energi spiritual di sekitarnya tampaknya telah meningkat beberapa tingkat. Seolah-olah telah diatur dengan susunan pengumpul roh. Kamu melepaskan kesadaran spiritualmu, dan semua monster di Gunung Lingsu tidak dapat mendekat. Area aman telah terbentuk di sekitarnya. Tempat ini hampir menjadi dunia milikmu sendiri. Ketika semua orang bangun, mereka pasti akan terkejut melihat pemandangan ini. Benar, sistem sepertinya mengatakan bahwa aku akan mendapatkan awal yang tak terkalahkan. Kalau begitu, aku akan mencoba kekuatanku terlebih dahulu. Segera kamu melepaskan kesadaran spiritualmu. Kamu menemukan bahwa area jangkauan kesadaran spiritualmu ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Seluruh Gunung Lingsu berada dalam jangkauan kesadaran spiritualmu. Setiap gerakan kecil tidak dapat lepas dari matamu. Segera, kamu menemukan Raja Iblis Alam Zifu tingkat pertama. Kamu langsung terbang ke udara. Tidak lama kemudian, kamu muncul di atas sarang Raja Iblis itu. Raja Iblis Alam Zifu tingkat pertama ini adalah harimau raksasa putih. Ketika kamu tiba, kamu kebetulan melihatnya bersaing dengan Raja Iblis Kodok Alam Zifu tingkat kedua lainnya untuk wilayah. Tetapi Raja Iblis Harimau Raksasa telah dipukuli oleh Raja Iblis Kodok hingga terluka parah. Jelas, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu memutuskan untuk mengubah target. Kamu mengumpulkan energi spiritual di sekujur tubuhmu di telapak tangan kananmu. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak terbatas keluar dari tubuhmu. Pada saat yang sama, kamu dengan lembut menepuk Raja Iblis Kodok dengan telapak tangan. Angin telapak tangan langsung menuju Raja Iblis Kodok. Saat angin telapak tanganmu keluar, ia langsung merasa bahwa ada tekanan yang tak tertandingi yang menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Raja Iblis Kodok tampak sangat terkejut. Ia telah berkultivasi di Gunung Lingsu ini selama puluhan ribu tahun untuk mencapai alam Zifu. Ia belum pernah melihat tekanan yang bisa menekannya hingga tidak bisa bergerak, meskipun ia sangat bingung. Namun, telapak tanganmu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan langsung mengenai tubuhnya. Raja Iblis Kodok langsung hancur menjadi abu. Namun, telapak tangan itu tidak berhenti dan langsung menembus tanah. Terdengar suara gemuruh. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah, seolah-olah kiamat telah tiba. Kau menatap telapak tanganmu dengan ekspresi terkejut. Lalu melihat pemandangan di bawah. Ini aku yang melakukannya? Sistem tidak berbohong padaku. Di benua ini, pemimpin sekte 3 Yuan, salah satu dari beberapa sekte besar, hanya memiliki kekuatan alam shencang tingkat 5. Yang terpenting adalah kau belum menggunakan seluruh kekuatanmu. Setelah mengetahui kekuatanmu saat ini, senyummu semakin lebar. Dengan kekuatan seperti ini, seharusnya bisa melindungi mereka dengan baik. Namun, aku harus segera melatih mereka dengan baik. Sambil berpikir, kau bergegas pulang. Pada saat yang sama, Raja Iblis Harimau Putih Raksasa itu melihatmu terbang menjauh di langit, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Meskipun ia tidak tahu mengapa kau membantunya mengalahkan Raja Iblis Kodok. Tapi ia tahu, jika kau tidak muncul, ia pasti sudah mati sekarang. Melihat ke arah kau menghilang, ia diam-diam mengingat penampilanmu di dalam hatinya. Ketika lukaku sembuh, aku seharusnya bisa berubah wujud untuk membalas budi. Pagi hari, Liu Ruyan membuka matanya dengan linglung. Melihat pemandangan di depannya, ia merasa sedikit kehilangan. Di mana ini? Apakah aku melakukan perjalanan waktu? Datang ke alun-alun, melihat istana di depannya. Ia semakin yakin bahwa ia telah melakukan perjalanan waktu. Tapi itu tidak penting. Yang lebih ia khawatirkan adalah, apakah guru ikut melakukan perjalanan waktu bersamanya? Jika dunia ini tidak memiliki guru, maka ia tidak bisa hidup. Tepat ketika hatinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi, kau perlahan terbang dari langit. Kau melihat Ruyan yang tampak cemas. Lalu segera mendarat di depannya. Kau sudah bangun? Apa kau merasa lebih baik? Liu Ruyan langsung menghampirimu dan memelukmu erat. Kau mengira lukanya belum sembuh, lalu bertanya dengan prihatin, Ruyan, apa kau merasa tidak nyaman di suatu tempat? Katakan pada guru. Guru akan mencari cara. Liu Ruyan membenamkan wajahnya di dadamu, menikmati auramu. Lalu ia mengangkat kepalanya lagi. Sambil menggelengkan kepala. Tidak, murid merasa baik-baik saja. Tidak pernah merasa sesantai ini, hanya saja murid tadi mengira Shifu menghilang. Murid sangat takut.
Sangat takut Shifu akan pergi. Suaranya agak lembut, dan juga sedikit menggoda. Kau melihat Ruyan di pelukanmu, mendengar kata-katanya yang sedikit genit, hanya merasa hatimu kesemutan. Terbuat dari apa sebenarnya Ruyan ini? Satu kalimat seperti bisa merebut jiwamu, kau hanya merasa jantungmu berdetak lebih cepat. Kemudian tanpa sadar kau membelai punggungnya, menatapnya dengan wajah serius, apapun yang terjadi. Shifu tidak akan meninggalkanmu. Mendengar itu, Liu Ruyan sedikit mengangkat sudut bibirnya, mata rubahnya menatapmu. Seolah-olah sedang menyetrum, Shifu berjanji pada murid, kau tersenyum dan menatapnya dengan serius. Shifu berjanji padamu. Liu Ruyan tersenyum jahat dan menatapmu, dalam suasana ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika berhasil, mungkin bisa menaklukkannya. Tiba-tiba pupil di matanya berubah warna. Melepaskan teknik pesona Sucubus, karena kau tidak memiliki kewaspadaan sedikit pun terhadap Liu Ruyan, jadi kau tetap terkena. Seiring dengan berlakunya teknik pesona, kau hanya merasa ada api yang kuat membara di hatimu. Kau tak bisa menahan diri untuk memeluk erat Yan Er di pelukanmu, lalu perlahan mendekat. Liu Ruyan melihat serangan tiba-tibamu. Juga merasa sedikit terkejut, dia belum mahir dalam menggunakan teknik pesona, dan hanya menggunakannya padamu. Dan tidak menyangka akan benar-benar berhasil. Menyadari bahwa keterampilannya berhasil, hati Liu Ruyan sangat gembira. Dia menangkup wajahmu dan langsung menyambutmu, kau hanya merasa bibirmu merasakan aroma khas seorang gadis. Setelah lebih dari 10 menit, kau baru bisa melepaskan diri dari teknik pesona itu, melihat Ruyan di depanmu yang telah kau cium. Kau hanya merasa jantungmu berdebar kencang. Aku tadi tidak tahu kenapa, sampai tidak bisa menahan diri untuk melakukan hal seperti itu pada Yan Er. Sungguh lancang pada murid, bagaimana aku bisa bergaul dengan mereka di masa depan, Yan Er. Maaf, Shifu tadi. Kau belum selesai berbicara. Terlihat Liu Ruyan dengan lembut meletakkan jarinya di bibirmu. SST, Shifu, kau tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya murid sangat suka melakukan hal seperti tadi denganmu, mari kita masuk ke dalam rumah dan melanjutkannya. Liu Ruyan menjilat bibirnya. Merasakan aromamu masih memenuhi sekitarnya, tubuhnya mulai memanas, dia menggandeng tanganmu dan ingin membawamu kembali ke kamar. Saat ini kau masih sedikit bingung, dan melihat reaksi Yan Er tadi, tidak hanya tidak menyalahkanmu. Malah menikmati, bahkan ada semacam perasaan bahwa rencananya berhasil, melihat kau akan ditarik ke dalam rumah. Saat ini tubuhmu juga sedikit panas, karena di mulutmu masih tercium aromanya, dan air liur Sucubus memiliki efek yang aneh. Saat Liu Ruyan menggandeng tanganmu dan hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara wanita dari belakang, Leng Luoli mengucek mata dan keluar dari rumah. Setelah melihatmu bersama Shiji, dia tanpa sadar menyapa, Shizun dan Shiji, selamat pagi. Kau merasa ada yang tidak beres saat melihat Luoli muncul, terlebih dengan posisimu dan Yan Er yang sedang bergandengan tangan. Sungguh ambigu, jika Luoli tahu apa yang baru saja kau lakukan pada Liu Ruyan. Bagaimana kau akan menghadapi semua orang? Liu Ruyan melihat adik seperguruannya muncul dan mengganggu rencananya, dia dengan enggan menunjukkan senyum tipis. Selamat pagi, Shi Mei. Leng Luoli terbangun dari kebingungannya, dia melihat pemandangan di depannya. Reaksi pertamanya bukanlah terkejut karena pemandangan dan bangunannya telah berubah. Dia terkejut bahwa Shizun dan Shiji bersama saja sudah cukup. Kenapa mereka juga bergandengan tangan? Yang lebih keterlaluan lagi, kenapa ekspresi keduanya seperti menyembunyikan sesuatu? Dia segera melangkah maju, menatap wajah kalian berdua seolah sedang menginterogasi. Kau merasa sedikit panik ditatap olehnya, bukan karena kau penakut, tetapi terutama karena kau telah melakukan hal yang seharusnya tidak kau lakukan. Leng Luoli sangat cerdas, tidak hanya dalam bakat kultivasi, melihat wajahmu yang penuh rasa bersalah. Dia semakin yakin dengan apa yang ada di pikirannya, Shizun pasti telah melakukan hal semacam itu dengan Shiji barusan. Sejauh mana mereka melakukannya, dia tidak tahu, dan tepat ketika dia menebak-nebak di dalam hatinya. Tiba-tiba dia melihat beberapa lubang robek pada stoking di kaki Shiji, Leng Luoli terkejut melihat pemandangan ini. Apakah Shizun sudah mencapai tahap itu dengan Shiji barusan? Sial, kenapa aku tidur begitu nyenyak? Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Leng Luoli menatap Shiji dengan wajah tidak puas, jelas-jelas sudah sepakat untuk bersaing secara adil. Kenapa kau diam-diam bertindak lebih dulu? Sebenarnya, sejak 3 tahun lalu, mereka sudah tahu bahwa satu sama lain memiliki perasaan terhadapmu. Namun, mengingat hubungan baik keduanya, setelah berdiskusi, mereka membuat kesepakatan. Hanya boleh bersaing secara adil, tidak boleh merusak keharmonisan, tetapi kemudian kepribadianmu berubah drastis. Aturan itu terpaksa dibatalkan. Sekarang kau sudah pulih, aturan ini tentu saja harus diberlakukan kembali. Liu Ruyan melihat ekspresi cemburu di wajah Shi Mei, dia hanya merasa lucu di dalam hatinya. Iya, kenapa Shi Mei bangun begitu pagi? Tidak tidur lebih lama, arti tersiratnya adalah, Shi Mei, tidurlah lebih lama. Shizun akan aku taklukkan. Bagaimana mungkin Leng Luoli tidak tahu arti tersirat Shiji? Dia marah dan menghentakkan kakinya. Dia memeluk erat lenganmu yang lain dengan kedua tangannya, menatapmu dengan mata memelas, Shizun.
Lier merasa tidak enak badan semalam dan tidak bisa tidur nyenyak. Bisakah Anda memeriksanya? Kau melihat keindahan es yang tampak tidak bisa didekati. Manja di pelukanmu. Rona merah yang baru saja mereda di pipinya, muncul kembali, saat guru melepaskan sedikit energi spiritual. Memasuki tubuhmu untuk memeriksa apakah ada memar. Bersiaplah, Leng Luoli mengangguk. Matanya penuh kerinduan. Lier sudah siap, Lier ingin energi spiritual guru untuk menyembuhkan luka-lukaku. Cepat berikan pada Lier, tanganmu yang baru saja akan melepaskan energi spiritual tiba-tiba berhenti. Mohon. Lier, apa yang kau katakan itu? Kenapa kau mengatakan hal-hal buruk? Ruyan mengatakan hal-hal aneh, karena dia adalah succubus. Mungkin dia memiliki bakat alami, kenapa kau juga seperti ini? Liu Ruyan di samping melihatmu yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisa menahan senyum tak berdaya, dia lebih tahu tentang situasi adik perempuannya daripada siapapun. Adik perempuannya sengaja melakukannya. Mungkin adik perempuan itu menyadari bahwa dia mencuri makanan, jadi dia cemburu dan melakukan ini, tetapi bahkan jika taktik adik perempuan itu sehebat apapun, itu tidak mungkin lebih baik darinya. Succubus alami ini, kau dengan cepat memeriksa kondisi tubuh Luoli, dan berkata dengan serius. Lier, tubuhmu sangat sehat, jika kau merasa tidak nyaman, mungkin itu psikologis, jika kau ingin mencari seseorang untuk curhat. Kau bisa datang menemui guru kapan saja. Mendengar ini, Leng Luoli langsung tersentuh sampai tidak bisa berkata-kata. Dia tersenyum dan memeluk lenganmu. Terus bersandar di pelukanmu, menikmati suhu dan baumu, paling suka guru. Liu Ruyan di samping melihat gerakan adik perempuannya, cemburu dan mengembungkan mulutnya, dia meraih lenganmu yang lain. Kemudian menegakkan punggungnya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia, kau berdeham 2 kali, begitu bersemangat di pagi hari. Sepertinya tubuhmu benar-benar telah pulih ke keadaan sehat, hari ini guru melanjutkan bimbingan tentang kultivasi kalian. Guru memiliki 2 teknik kultivasi di sini. Simpanlah baik-baik, kau dengan cepat menukarkan 2 teknik kultivasi dari toko sistem. Teknik kultivasi ini semuanya dibuat khusus oleh sistem sesuai dengan kondisi tubuh mereka saat ini. Semua tingkatan. Puncak, Yan Er, ini adalah teknik kultivasi yang cocok untukmu, mantra jiwa iblis, kau menyerahkan teknik kultivasi itu. Yan Er, teknik kultivasi ini sangat kuat, selama kau berkultivasi dengan serius, melampaui 1 atau 2 alam besar untuk melawan musuh tidak akan menjadi masalah. Liu Ruyan melihat teknik kultivasi ini, napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa, tiba-tiba Liu Ruyan berjinjit. Tiba-tiba mencium pipimu yang tampan, lalu menerima teknik kultivasi dan tersenyum manis. Terima kasih guru. Murid paling menyukaimu, kau terkejut dengan serangan ciuman, tidak menyangka akan ada bonus ini. Kemudian kau mengeluarkan mantra hati es yang dikultivasikan oleh Leng Luoli. Teknik kultivasi ini berbasis elemen es, jika dikultivasikan hingga sempurna dapat membekukan seluruh benua. Bahkan sebuah dunia wilayah, kau menyerahkan teknik kultivasi itu kepada Luoli, dan berpikir, apakah Lier juga akan memberikan hadiah? Meskipun kamu tahu pikiran ini tidak baik, tapi kenapa hatimu sedikit berharap? Benar-benar cabul. Guru, saat kamu memikirkannya, Lier tiba-tiba mendekatkan diri ke pipimu. Sebenarnya, Leng Luoli sudah tidak bisa menahannya lagi dan tidak peduli apakah kakak senior ada di sana atau tidak, menikmati kehangatanmu dengan bebas. Kamu secara tidak sadar ingin mendorongnya menjauh. Meskipun kamu sedikit berharap, kamu tidak bisa benar-benar melakukannya di depan Ruyan. Tapi kamu tidak bisa mendorongnya menjauh. Liu Ruyan di samping sedikit terkejut melihat adik seperguruannya tiba-tiba bertindak. Dia tidak menyangka adik seperguruannya begitu berani melakukannya di depannya. Meskipun keduanya saling mengetahui dengan jelas. Tapi setidaknya harus ada privasi. Sial, dasar adik seperguruanku. Meskipun Liu Ruyan merasa sedikit tidak puas. Tapi dia tidak maju untuk menghentikannya. Lagi pula, dia memang mengatakan kepada adik seperguruannya untuk bersaing secara adil untuk mendapatkan guru. Dia sudah makan sesuatu tadi. Jika dia menghentikannya sekarang, itu tidak bisa diterima. Selain itu, dia sebagai kakak senior harus sedikit lebih murah hati, bukan? Setelah beberapa menit, Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi. Sial. Adik seperguruanku, apa kamu belum selesai? Kakak senior masih di sini, sudah cukup, kan? Ah, Yuer bangun. Liu Ruyan berdeham. Melihat Hu Jiyue yang baru saja keluar dari kamar, dia sengaja berbicara dengan keras. Setelah Leng Luoli mendengar kata-kata kakak senior, dia baru melepaskanmu dengan enggan. Terima kasih atas teknik kultivasi, guru. Setelah Lier melatih teknik kultivasi hingga sempurna, aku akan bisa selamanya berada di sisi guru. Saat ini, kamu menjilat bibirmu. Aroma gadis itu masih memenuhi rongga mulutmu. Sebelumnya, kamu dan Yan Er, itu inisiatifmu. Itu salahmu. Tapi adegan tadi, itu inisiatif Lier untuk mendekat. Mungkinkah Lier memiliki perasaan lebih dari sekadar hubungan guru dan murid terhadapku? Mungkin tadi hanyalah Lier yang mengungkapkan kegembiraan saja. Saat ini, Hu Jiyue mendekat. Dia mengangkat roknya dan memberi hormat yang anggun. Selamat pagi, Tuan. Saat dia berbicara, pipinya sedikit memerah. Selamat pagi, Yuer.
Kemudian kamu menukarkan pil dan memberikannya padanya. Pil ini adalah pil pembersih sumsum tulang. Setelah meminumnya, kamu akan menjadi sekuat kakak senior. Hu Jiuyue menerima pil di tanganmu, ekspresinya sangat bersemangat. Pil yang bisa mengubah bakat. Dia sudah pernah mendengarnya. Bahkan di pengadilan Raja Elf tempat dia pernah tinggal, pil pembersih sumsum tulang adalah harta karun tertinggi yang tak ternilai harganya. Hu Jiuyue menerima pil pembersih sumsum tulang. Kemudian, di bawah tatapanmu yang meyakinkan, dia meminumnya. Seiring dengan masuknya pil ke dalam tubuh. Dia tanpa sadar bersandar ke pelukanmu. Kamu segera memeluknya. Tidak lama kemudian, kehangatan di tubuh Hu Jiuyue menghilang, dan akar spiritualnya juga telah dimodifikasi. Dia mencoba bernapas dan mengeluarkan energi spiritual di sekitarnya. Dia menemukan bahwa energi spiritual yang bisa dia mobilisasi sekarang puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dia akhirnya bisa membantu Ju Huo seperti dua seniornya. Selalu berada di sisi master. Dia sangat gembira mengetahui berita ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampanmu. Meskipun matanya menghindar karena malu, dia masih mengumpulkan keberanian dan perlahan mendekat ke pipimu. Dia tidak tahu bagaimana membalasmu. Ketika dia berbaring di pelukanmu barusan, dia jelas merasakan detak jantungmu semakin cepat. Karena detak jantungmu semakin cepat karena dia, itu berarti kamu tertarik padanya, jadi dia harus memberimu sedikit tanggapan. Namun, dia selalu merasa bahwa ini bukan untuk membalasmu, tetapi untuk menghadiahi dirinya sendiri, pikir Hu Jiuyue dalam hatinya. Tepat ketika bibirnya hendak menyentuh wajahmu, dia tiba-tiba merasakan perasaan lengket di tubuhnya. Dia menunduk dan menemukan lapisan zat kotor muncul di tubuhnya. Hu Jiuyue berseru. Dia sangat malu untuk sementara waktu dan langsung pingsan karena malu. Melihat adegan ini, kamu merasa sangat cemas dan dengan cepat membungkuk untuk membantunya. Noda ini seharusnya pil cuci sumsum yang mengeluarkan kotoran dari tubuhmu. Tidak ada masalah besar. Hu Jiuyue merasakan tanganmu yang hangat membelai dahinya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tuan tidak membencinya karena dia kotor, tetapi masih sangat peduli padanya. Tuan saat ini benar-benar terlalu lembut. Bagaimana dia bisa menolaknya? Setelah kamu memeriksa luka Hu Jiuyue, kamu menyadari bahwa dia mungkin sangat membutuhkan mandi sekarang. Kemudian kamu menoleh untuk melihat Ruyan dan yang lainnya. Guru telah membangun tempat pemandian air panas baru untuk kalian. Kalian bisa pergi berendam untuk merasa nyaman terlebih dahulu. Mendengar ini, Liu Ruyan dan Leng Luoli memegang satu lenganmu. Tersenyum dan berjalan bersamamu, sementara Hu Jiuyue mengikuti di belakang, menatapmu dengan senyum di wajahnya. Begitu mereka tiba di sekitar pemandian air panas, ekspresi terkejut muncul di wajah ketiga wanita itu. Air pemandian air panas ini bukanlah air pegas biasa. Panas yang dipancarkan di atasnya, jika dilihat lebih dekat, sebenarnya adalah energi spiritual yang muncul dalam bentuk fisik. Awalnya Yan Er dan yang lainnya ingin bersamamu. Karena malu, kamu langsung melarikan diri dan menutup pintu kamar mandi. Saat ini, Leng Luoli dan Liu Ruyan berdiri di kamar mandi. Melihatmu pergi dengan tergesa-gesa, mereka tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan kembali sadar. Melihat juniornya, dia tersenyum dan menggoda. Ayo. Ekspresi malu-malu junior. Senior merasa kesemutan di hatinya. Leng Luoli kembali sadar dari rasa malunya setelah mendengar ejekan seniornya. Tidak mungkin. Junior masih perlu belajar lebih banyak dari kakak. Benar. Apakah celana ketat robekmu model baru? Mungkinkah itu guru? Memikirkan hal ini. Leng Luoli masih merasa sedikit kesal. Mendengar itu, Liu Ruyan sedikit merasa bersalah dan wajahnya memerah. Kemudian, dia berbalik dan bertanya dengan prihatin. Shimei, lukamu sudah sembuh? Meskipun mereka berdua sering bertengkar dalam beberapa hal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu menjadi saudara yang baik. Shiji, kamu juga sudah pulih, kan? Liu Ruyan mengangguk. Kemudian, mereka berdua melihat ke arah Hu Jiuyue. Saat ini, Hu Jiuyue hanya memperlihatkan setengah dari kepalanya. Liu Ruyan berenang mendekat terlebih dahulu, dengan murah hati memegang bahu Hu Jiuyue. Shimei, Shizun telah mengubah bakatmu menjadi akar spiritual kelas 6. Setelah itu, kita bisa berkultivasi bersama. Dan Hu Shimei. Kamu juga menyukai Shizun, kan? Mendengar itu, pipi Hu Jiuyue memerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, ekspresinya sangat malu. Shiji. Ini tidak bisa dikatakan, apa masalahnya? Di sini hanya ada kita bertiga. Karena sekarang Shizun sudah pulih, maka persaingan yang adil untuk Shizun ini. Harus memasukkanmu. Perhatikan baik-baik di masa depan. Ingat, tidak boleh mencuri makanan. Liu Ruyan berbicara sambil menggelitik pinggangnya. Hu Jiuyue tertawa tak henti-hentinya karena digelitik. Tidak lama kemudian, Yan Er dan yang lainnya perlahan keluar dari mata air panas dan tiba di alun-alun, tetapi menemukanmu. Sudah tertidur di kursi batu. Liu Ruyan melihat wajah tidurmu yang sempurna dan merasa sedikit tidak bisa menahan diri. Shizun berbaring seperti ini, tidak apa-apa jika aku mencium pipi Shizun secara diam-diam, kan? Liu Ruyan berpikir dalam hati. Langsung mendekatkan diri ke pipimu. Melihat ini,
Leng Luoli dengan cepat maju dan meraih Shiji yang hendak bergerak. Shiji, kamu curang. Hu Jiwei juga cemberut dan mengangguk di sampingnya. Liu Ruyan dengan sedikit kesal menggaruk kepalanya. Shimei tidak mengizinkan, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Apa yang harus dilakukan? Kemudian, dia mendapat ide yang bagus. Bagaimana kalau begini saja? Kita bertiga masing-masing satu sisi. Kali ini boleh, kan? Mendengar itu, pipi Leng Luoli sedikit memerah. Tidak heran Shiji adalah succubus. Usulan ini sangat berani. Tapi dia sangat menyukainya. Ini baru lumayan. Setelah mengatakan itu, dia segera mendekatkan diri ke pipi kirimu. Melihat ini, Liu Ruyan tampak sedikit marah. Leng Shimei benar-benar, ternyata lebih dulu dariku. Kemudian, dia juga tidak mau kalah, tersenyum dan mendekatkan diri ke pipi kananmu. Saat ini, Hu Jiwei melihat tindakan berani para Shiji. Dengan malu berdiri di tempat dan meremas ujung bajunya. Dia tahu bahwa dia akan menyesal jika melewatkan kesempatan ini, jadi dia menahan rasa malunya dan perlahan menempel di dahimu. Hu Jiwei melakukan ini untuk pertama kalinya. Kekuatannya tidak terkendali. Terdengar suara, "Bo," lalu dia melihat bola matamu bergerak, seolah hendak bangun. Mereka panik dan buru-buru mundur, memegangi wajah mereka yang memerah karena malu dan bingung. Saat ini, kamu membuka mata dengan linglung. Meskipun hanya beristirahat sebentar, semangatmu sudah sangat pulih. Kamu menyentuh wajahmu dengan ragu. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang lengket di pipi kananku? Seperti ada air liur di sana? Aneh sekali. Kamu mengalihkan pandangan ke depan dan menemukan ketiga wanita itu berdiri dengan patuh di depanmu. Hu Jiwei menggigit bibirnya dan dengan malu-malu membuka mulutnya dengan lembut. "Tuan, apakah Anda menyukai pakaian murid ini?" Mendengar panggilan Yuer, kamu tiba-tiba tersadar dan menatapnya dengan wajah memerah. "Pakaian ini sangat cocok untukmu." "Oh ya, ini adalah teknik kultivasi yang disiapkan untukmu, teknik pedang iblis surgawi." Hu Jiwei, yang menerima teknik kultivasi itu, tertegun sejenak. Lalu menatapmu dengan gembira. "Terima kasih, Tuan." Dia selalu bermimpi tentang itu. Ingin menjadi pedangmu yang paling tajam, menggunakan pedang raksasa di tangannya untuk membantumu membersihkan semua rintangan. Sekarang ketiga murid telah mengubah teknik kultivasi mereka. Kamu berencana untuk mencoba kekuatan mereka terlebih dahulu, dan pada saat yang sama merumuskan arah kultivasi mereka. Lalu kamu meminta Yan untuk berlatih tanding denganmu terlebih dahulu. Mendengar ini, mata Liu Ruyan berbinar. Memikirkan bahwa dia bisa melakukan hal-hal menyenangkan bersamamu lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Selanjutnya, dia melepaskan telapak iblis pemusnah berulang kali, menyerangmu. Dan kamu bisa dengan mudah menyelesaikannya setiap saat. Pada saat yang sama, kamu juga bisa membimbingnya tentang beberapa celah dalam serangannya. Jika kamu tidak memintanya untuk berhenti, bagaimana dia bisa rela mengakhiri ini? Dengan serangan terakhir dari telapak iblis pemusnah, kekuatan spiritual di tubuhnya juga dilepaskan olehnya. Tiba-tiba tubuhnya terasa ringan dan jatuh ke belakang. Dia merasa sedih karena dia jatuh karena kelelahan saat berlatih tanding denganmu. Tepat ketika dia hendak jatuh ke tanah, dia secara tak terduga merasa hangat dan lembut di sekitarnya. Dia menarik napas. Tanpa sadar bersandar ke dalam. Setelah dia cukup menikmatinya, dia membuka matanya lagi. Bertatapan dengan tatapan lembutmu. Tentu saja, hanya Tuan yang memiliki aroma yang begitu harum. Dia tersadar dan menatapmu dengan wajah penuh maaf. "Tuan, Yan tidak berguna." Dia jatuh secepat ini. Kamu menggelengkan kepala padanya. Ini bukan masalah Yan. Telapak iblis pemusnah sangat mengerikan dalam mengkonsumsi kekuatan spiritual. Mengandalkan jurus ini, selama musuh berada di alam yang sama, kamu bisa membunuhnya dengan satu jurus. Bukan tidak mungkin untuk melawan musuh di atas levelmu. Tapi, guru sudah terlalu lama tidak membimbing kalian dalam berkultivasi. Tadi aku lupa menyuruhmu berhenti. Itu kesalahan guru. Setelah berkata demikian, kamu menunduk dengan raut menyesal, melihat kembali Yan yang sempurna dalam pelukanmu. Tetapi entah mengapa napasmu menjadi sedikit tergesa-gesa. Api jahat membakar di dalam hatimu tanpa kau sadari. Kau segera mengalirkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuhmu, dengan paksa menekan api jahat itu. Baru kemudian kau menjadi lebih tenang. Liu Ruyan sekarang sangat lemah, kau memutuskan untuk menggendongnya ala putri. Berjalan menuju kamarnya, Liu Ruyan tanpa sadar mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lehermu. Dia bersandar di pelukanmu. Bahkan bisa mendengar detak jantungmu yang kuat, jelas lebih cepat dari biasanya. Dia juga melihat pipimu yang sedikit memerah. Dalam hatinya, dia tanpa sadar memikirkan sebuah kemungkinan. Segera kau meletakkan Ruyan di ranjang yang lembut, dan memberinya sedikit kekuatan spiritual. Agar dia tidak terus berada dalam keadaan lemah. Tetapi begitu tanganmu menyentuh punggungnya, kau melihatnya tiba-tiba berbalik dan dengan erat meraihmu dengan kedua tangannya. Kau tidak menyangka Yan yang lemah ini tiba-tiba akan memelukmu, tanpa persiapan kau langsung terkena dampaknya. Kau tanpa sadar ingin mendorongnya menjauh, tetapi Liu Ruyan langsung menggenggam tanganmu. Lalu dia menatapmu dengan mata penuh daya pikat. Yan bersedia melayanimu, guru. Yan menyukaimu, sangat menyukaimu. Mari kita bersama,
Guru pasti juga menyukai Yan Er, kan? Liu Ruyan menyatakan cintanya dengan berani. Saat ini, dia tidak lagi menahan cinta di hatinya. Mengungkapkan semua pikirannya, kau juga bukan orang yang bodoh. Tetapi mendengar kata-kata Yan Er, kau sangat terkejut, dan kau juga selalu sangat menyukai Yan Er. Kenangan Yan Er menemanimu selama bertahun-tahun ini. Membuatmu juga memiliki perasaan yang dalam padanya. Ditambah dengan sentuhan mesra yang samar-samar selama beberapa hari terakhir, membuat hatimu telah lama menumbuhkan perasaan cinta yang seharusnya tidak ada. Hanya saja selama ini kau sembunyikan di dalam hatimu. Sekarang semuanya telah sampai pada tahap ini, kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kau tidak menolak cinta Yan Er, kali ini, kau sangat berani. Guru juga menyukaimu. Sebelum kau selesai berbicara, Liu Ruyan langsung bangkit dan memelukmu erat. Yan Er tahu pikiran guru. Ketika Yan Er mengenakan stoking hitam, mata guru terus melihatnya. Cepatlah, guru, cepat. Cepatlah bersama Yan Er. Tiba-tiba Liu Ruyan merasakan sentuhan lembut datang. Jelas kali ini kaulah yang pertama kali berinisiatif menyerang. Di sisi lain, di alun-alun, Leng Luoli baru saja bermeditasi dan berlatih dengan Hu Jiwei dengan mata tertutup. Begitu dia membuka matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kalian telah menghilang. Aneh, kemana guru dan Shiji pergi? Sudahlah. Lebih baik tidak memikirkan hal ini. Setelah aku melatih teknik ini hingga sempurna, aku dapat menggunakan teknik hebatku. Untuk melindungi guru dengan keras, hehe, Leng Luoli tersenyum jahat secara diam-diam. Ekspresi wanita cantik sedingin es ini ternyata agak mesum, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya berkeringat banyak, jadi dia berpikir untuk pergi ke pemandian air panas dalam ruangan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Saat ini, hanya Hu Jiwei yang tersisa di alun-alun. Dia awalnya tenggelam dalam meditasi dan latihan, tetapi tiba-tiba dia samar-samar mendengar di telinganya. Sepertinya ada suara yang datang dari kamar yang tidak jauh. Hu Jiwei membuka matanya dengan curiga dan melihat ke kamar Shiji. Aneh. Bukankah Tuan dan Shiji baru saja berlatih? Mengapa mereka berlatih di kamar? Untuk sementara waktu, dia hanya merasa sangat ingin tahu. Perlahan berdiri dan berjalan menuju kamar Shiji. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan jendela. Dengan rasa ingin tahu di wajahnya, dia menempelkan matanya ke jendela. Kemudian, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebenarnya ada tirai di dalam jendela. Tirai menghalangi pandangan di dalam, membuatnya tidak bisa melihat apapun. Hu Jiwei berbaring di jendela dengan perasaan bersalah. Tidak benar mengintip orang lain seperti ini, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk melihat. Namun, saat ini, dia hanya merasakan bahunya ditepuk. Dia sudah merasa bersalah, dan ditepuk seperti ini membuatnya berteriak kaget dan jatuh lemas ke tanah. Dia menoleh dengan kaku dan menemukan bahwa Shiji kedua, Leng Luoli, menatapnya dengan curiga. Shimei, apa yang kamu lakukan di sini? Hu Jiwei menggelengkan kepalanya dengan wajah merah. Tidak melakukan apa-apa. Aula Tianxuan memiliki efek kedap suara yang sangat baik. Hu Jiwei, sebagai seorang elf, hanya bisa mendengar sedikit samar-samar. Leng Luoli, sebagai manusia, tidak akan menyadarinya. Mendengar ini, Leng Luoli tidak banyak berpikir dan langsung menarik Hu Jiwei yang jatuh. Sungguh, Shizun dan Shiji juga tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkinkah Shiji diam-diam makan lagi? Leng Luoli bergumam, berpikir bahwa Shiji dan Shizun mungkin melakukan hal buruk secara diam-diam di suatu tempat. Dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Suatu hari kemudian, saat ini kamu juga baru saja selesai sparring. Dan Liu Ruyan berbaring dengan lemah lembut di tempat tidur, dalam keadaan tidur nyenyak, di atas selimut. Ada juga beberapa tempat di mana bunga mawar merah cerah mekar. Hanya saja meskipun dia dalam keadaan setengah tertidur, ada senyum gembira di sudut mulutnya. Setelah sekian lama menemani, setelah menderita begitu banyak kesulitan, akhirnya dia bersama denganmu yang sebenarnya. Dan dia adalah yang pertama. Tetapi bahkan jika dia terlahir cerdas sebagai succubus, tetapi dia masih setengah tertidur setelah pagi kedua. Jika dua Shimei datang, aku khawatir mereka mungkin tidak dapat menahannya. Jadi darah pertama ini, lebih baik dia yang mengambilnya. Ini juga untuk mempertimbangkan keselamatan tubuh dua Shimei. Kamu duduk di tepi tempat tidur dan melihat Yan Er yang tersenyum dalam tidurnya. Kamu dengan lembut maju dan mencium dahinya. Dan dia dalam keadaan setengah sadar. Tetapi samar-samar mengatakan sesuatu. Shizun masih menginginkannya? Yan Er bisa dilanjutkan. Mendengar ini, sudut mulutmu berkedut dua kali. Menyerang Yan Er yang telah bekerja sepanjang malam. Bisakah aku melakukan hal semacam ini? Tentu saja tidak. Kamu tersenyum dan membantunya menutupi selimut. Baru kemudian dia membuka pintu dan keluar. Li Er dan yang lainnya belum melihatnya sepanjang hari. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Lagi pula, kamu belum tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Jika kamu mengatakannya langsung, apakah itu agak terlalu berlebihan? Bagaimana jika mereka tidak bisa menerimanya dan berpikir aku gila? Apa yang harus dilakukan guru? Sebaiknya jangan mengatakannya dulu. Tidak ada kata terlambat untuk mengatakannya setelah aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Begitu kamu tiba di alun-alun, kamu menyadari bahwa mereka sudah mulai berkultivasi.
Melihat mereka sehat dan tanpa kekhawatiran, kamu sebagai seorang guru juga merasa sangat bahagia. Kemudian kamu maju dan membimbing mereka secara langsung. Leng Luoli awalnya ingin bertanya kepadamu kemana kamu pergi kemarin, tetapi ketika dia mendengar kamu akan membimbing mereka dalam berkultivasi, dia tidak bertanya lagi. Waktu berlalu setiap detik, sampai siang hari Liu Ruyan bangun dari kamarnya. Mengingat apa yang terjadi kemarin, dia menunjukkan senyum yang sangat puas. Jika para saudari junior tahu, mereka pasti akan sangat iri padaku. Memikirkan hal ini, dia sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Liu Ruyan merapikan rambutnya yang berantakan di depan cermin. Baru kemudian dia membuka pintu dan keluar. Begitu dia tiba di alun-alun, dia melihatmu sedang duduk di dekat meja teh. Membimbing kedua saudari junior untuk berkultivasi. Liu Ruyan dengan cepat maju dan membungkuk kepadamu untuk memberi hormat. Kemudian dia melihat teko tehmu kosong. Dia berencana untuk membuatkanmu teh. Melihat kedatangan Ruyan, pipimu sedikit memerah. Bagaimanapun, kaulah penyebab Ruyan baru bangun di siang hari. Apakah tubuh Ruyan baik-baik saja? Liu Ruyan tersenyum manis, ekspresinya sangat menawan. Berkat guru, aku sudah pulih. Saat membuatkanmu teh, dia selalu sesekali menggunakan lengan bajunya untuk menutupi cangkir teh, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang kecil. Tidak lama kemudian, dia menyerahkan cangkir teh kepadamu dengan kedua tangannya, dia juga menatapmu dengan wajah penuh semangat. Menantikanmu untuk meminum teh yang dibuatnya sendiri. Melihat penampilannya yang begitu antusias, kamu mengambil cangkir teh dan langsung meminumnya seteguk besar. Aroma teh memasuki indera perasamu melalui mulutmu. Kamu mengecapnya dengan hati-hati, rasanya memang teh. Tetapi sepertinya ada rasa lain, kamu tidak bisa mengatakan rasa apa itu secara spesifik, singkatnya agak familiar. Kamu menatap Ruyan dengan bingung, baru saja ingin bertanya apa yang dia masukkan, tetapi menyadari bahwa dia memegang wajahnya dengan kedua tangannya. Menatapmu dengan penuh cinta, sementara air liur menetes dari sudut mulutnya. Melihat ini, matamu langsung membelalak. Kamu berkata mengapa rasanya begitu familiar. Tunggu, Ruyan, bukankah kamu memasukkan rasamu sendiri ke dalam teh untuk guru minum? Kamu menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan. Liu Ruyan tidak menyembunyikannya lagi setelah kamu menebaknya. Berkata dengan penuh semangat, apakah guru suka teh buatan Ruyan? Jika guru suka, Ruyan akan membuatkannya untuk guru setiap hari. Memikirkan guru meminum teh campurannya yang dibuatnya sendiri, dia sangat senang. Meskipun kamu sangat memanjakan para murid, kamu sama sekali tidak boleh setuju dengan hal ini. Mulai sekarang, biar adik-adik seperguruanmu saja yang membuat teh. Raut kekecewaan jelas terlihat di wajah Liu Ruyan saat kamu menolaknya. Mengapa Shizun tidak menyukai teh buatanku? Padahal aku hanya menambahkan sedikit bahan rahasia. Sedikit saja sentuhan sucubus yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi tubuh. Shizun sibuk sekali kemarin, aku hanya ingin membantu Shizun memulihkan diri. Liu Ruyan tampak sangat kecewa. Apakah Shizun jijik pada Yan Tapi, bukankah Shizun sangat menyukainya tadi malam? Lepaskan beban sebagai Shizun dan murid. Kamu memang lumayan tadi malam, tapi ini dua hal yang berbeda. Saat itu juga, Leng Luoli dan Hu Jiwei baru saja selesai berlatih dan berencana untuk beristirahat bersama. Namun, Hu Jiwei dengan mendengar percakapan kalian dan bertanya dengan bingung, Tuan, apa yang kalian bicarakan? Mendengar itu, ekspresimu langsung membeku dan buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Kalian berdua pasti lelah setelah berlatih. Aku akan mengajari kalian cara bermeditasi untuk beristirahat. Ini bisa menstabilkan kultivasi dan memulihkan kekuatan fisik. Kamu langsung mengalihkan topik pembicaraan. Mereka duduk dengan bingung karena kamu memaksa mereka duduk dan mulai bermeditasi. Liu Ruyan melihat semua perubahanmu. Dia terus tersenyum lebar. Memikirkan dua adik seperguruannya yang lucu ditipu, dia merasa sangat senang. Dan juga menyukai Shizun. Saat itu, dia akan kesulitan untuk menikmati kasih sayangmu sendirian. Jadi, dia berharap bisa menyembunyikannya sehari lagi. Setelah memutuskan dalam hati, Liu Ruyan juga duduk bersila menirumu. Waktu bermeditasi berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, hari sudah sore. Kamu membuka mata dan melihat Lier dan yang lainnya. Semua orang bermeditasi dengan mata tertutup dengan serius, hanya Yan yang membuka mata, tampak sedikit linglung. Dia juga sedikit sedih. Kamu mendekat, merangkul bahunya, dan memeluknya. Sedang memikirkan apa? Ceritakan pada Shizun. Liu Ruyan merasakan kehangatanmu dan mencium aroma khasmu. Baru kemudian emosinya membaik. Shizun tidak perlu khawatir. Bisa melihat Shizun pulih. Aku sudah sangat senang adik-adikku sehat selalu, katamu sambil mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Sambil dengan lembut mengukir di tanduk sucubusnya. Guru sudah bilang akan bertanggung jawab padamu. Kamu bisa menceritakan semua perasaanmu pada guru. Shizun sekarang sudah menjadi lebih kuat, sangat kuat, bisa mengalahkan semua musuh. Kamu bisa bicara terus terang pada Shizun tanpa perlu khawatir. Kamu bisa lihat Yan sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Jadi, dia tidak berani menceritakan masalahnya padamu. Mendengar itu, Liu Ruyan menatapmu dengan sedikit bingung. Mungkinkah setelah Shizun pulih kali ini,
Dia membangkitkan bakat spiritual yang sangat kuat, bertemu dengan kesempatan yang sangat besar, atau Shizun memang seorang abadi yang sangat kuat, dia selalu menyembunyikannya dari kita, tetapi dia tidak memikirkannya secara mendalam. Bagaimanapun, di matanya kamu adalah segalanya. Dia bisa memberikan segalanya untukmu. Dalam hatinya, Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk membelai wajahmu. Bermaksud untuk memberitahumu isi hatinya, tetapi melihat wajahmu yang sempurna, dia menjilat bibirnya dan menempelkan kepalanya. Kamu menikmati perasaan lembut ini, tetapi sekarang ada UR dan yang lainnya yang bermeditasi dengan mata tertutup di samping, meskipun meditasi membutuhkan konsentrasi. Tetapi pasti ada kemungkinan ketahuan. Ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tidak mungkin kan? Kamu ingin mendorongnya menjauh, tetapi pada akhirnya tidak bisa mengerahkan kekuatan. Serangan Liu Ruyan sangat gencar, seolah melampiaskan kekecewaan beberapa waktu lalu. HMPH, tadi memanggil Shizun. Tidak suka minum teh spesial buatanku? Kali ini aku akan memberikannya semua ke mulut Shizun. Lihat bagaimana Shizun akan menolak. Pada saat ini, Hu Jiuyu yang telinganya sangat sensitif, wajahnya memerah. Dia membuka sedikit matanya, dan melihat ke samping dengan ragu. Segera dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dia melihat di tanah kosong tidak jauh, kakak perempuan senior sepertinya sedang menggerogoti dirimu. Tunggu, ini bukan menggerogoti, tapi... Menyadari situasi saat ini, dia segera memutar lehernya kembali dan menutup matanya rapat-rapat. Kakak perempuan senior benar-benar keterlaluan. Diam-diam mencuri makanan dari kita. Padahal aturan tidak boleh mencuri makanan jelas ditetapkan oleh kakak perempuan senior. Sepertinya kakak perempuan senior tidak pernah mematuhinya sama sekali. Meskipun Hu Jiuyu melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dia hanya berani berpura-pura tidak tahu karena malu. Ini disebabkan oleh karakternya. Jika Leng Luoli melihatnya, dia pasti sudah mendekat. Hanya saja Leng Luoli saat ini seperti tokoh utama pria di manga tertentu. Ada gempa bumi di luar, dia bisa tidur seperti babi mati dan tidak bisa bangun. Saat ini, Liu Ruyan di samping sudah cukup mencicipi aromanya. Tangannya mulai tidak jujur, tetapi kali ini kamu masih sadar dan segera menghentikannya. Dua adik perempuan senior masih di sini. Tidak bisa dilanjutkan lagi, kan? Mendengar ini, Liu Ruyan dengan akal menoleh dan melihat ke arah adik perempuan seniornya. Untungnya, dia tidak ketahuan. Tetapi jika Shizun menginginkannya, bahkan jika ketahuan juga tidak masalah. Tetapi jika Shizun masih belum bisa melepaskannya, maka lupakan saja untuk saat ini. Setelah mengakhiri serangannya, Liu Ruyan bersandar di dalam pelukanmu, dia menceritakan isi hatinya. Ternyata Yan Er menemukan bahwa sebagian besar anggota klannya dikurung di ruang bawah tanah Sekte Tiga Yuan. Tidak tahu bagaimana situasinya. Dan Sekte Tiga Yuan sangat mungkin memanfaatkan fisik khusus klan iblis mereka. Diam-diam membuat pil yang kuat. Sekarang kamu sudah memiliki kekuatan absolut. Dendam Sekte Tiga Yuan ini memang harus dibalas. Juga memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan Sekte Tiga Yuan ini untuk menunjukkan kekuatanmu kepada dunia. Pada saat itu, akan mengurangi banyak gesekan yang tidak perlu. Sambil berpikir, kamu menundukkan kepala dan melihat Yan Er di pelukanmu. Baiklah. Besok kamu dan Lier pergi bersama gunung dan sebarkan beritanya. Katakan saja bahwa Sekte Master Tianxuan Sekte telah keluar dari pengasingan. Dalam 3 hari, Sekte Tiga Yuan akan dihancurkan. Sekarang semua murid Sekte Tiga Yuan secara sukarela mundur untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, hal-hal yang dilakukan Sekte Tiga Yuan secara diam-diam. Beberapa hal juga disebarkan. Liu Ruyan mengangguk dengan sangat serius. Pada saat yang sama, hatinya juga sangat terkejut. Jenis kepercayaan diri apa yang dimiliki guru saat ini untuk mengatakan kalimat ini dengan begitu mudah? Berpikir dalam hati. Dia menjadi semakin menantikannya. Malam itu dihabiskan dalam meditasi dan penyesuaian napas. Keesokan paginya, Liu Ruyan dan Leng Luoli pergi bersama gunung. Sekarang hanya UR yang menemanimu di aula Tianxuan ini. Hu Jiuyue adalah yang terendah di antara 3 murid, hanya di surga ganda yang diperoleh. Setelah latihan baru-baru ini, dia samar-samar memiliki tanda-tanda menerobos ke lapisan kedua. Pada saat ini, Hu Jiuyue berlutut di samping meja teh untuk membantumu membuat teh. Ketika kamu melihat tindakannya, kamu ingin dia duduk, tetapi Hu Jiuyue menggelengkan kepalanya. UR suka melayani tuannya seperti ini. Bisakah tuan menyentuh kepala UR? Hu Jiuyue meletakkan cangkir teh yang sudah diseduh di depanmu. Lalu dia berkata seolah dia sedang meminta pujian. Sekarang kedua kakak perempuan di aula telah pergi, keberaniannya telah tumbuh banyak, dan dia bahkan berani mengambil inisiatif untuk meminta sentuhan kepala. Menyentuh kepala masih merupakan tindakan yang sangat normal. Secara alami kamu tidak memiliki alasan untuk menolak. Kamu mengulurkan tangan dan menggosok kepala Hu Jiuyue. Pada saat yang sama, dia mencicipi teh yang dia buat. Itu adalah teh yang sangat normal. Lebih tepatnya itu normal. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Tunggu, begitu ide ini muncul di benakmu. Saya tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa saya sepertinya sedikit menyukai teh yang dibuat Yan Er? Tidak, tidak. Itu harus dikoreksi. Pada saat ini, Hu Jiuyue merasakan sentuhan lembutmu,
dan ekspresinya menjadi semakin menyenangkan. Dia secara bertahap bersandar di kakimu. Setelah menikmati cukup, dia perlahan berkata, "Tuan." UR merasa seperti akan menerobos. "Bisakah Anda membantu UR bersama-sama? Kamu sekarang sedikit bosan." Melihat UR mengatakan bahwa dia akan menerobos, dia juga sangat bersemangat. Datang ke alun-alun. Kalian berdua duduk bersila, dan kamu menggunakan satu jari untuk menunjuk di antara alis Hu Jiwei dan melepaskan kekuatan spiritual. Mulai membimbing kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menerobos. Hu Jiwei dapat merasakan jejak kekuatan spiritual yang lembut memasuki dan berkeliaran di setiap bagian tubuhnya. Ini membuatnya merasa seperti ditelanjangi. Ini bukan hanya menelanjangi, tetapi melihat menembus. Menerobos alam terkadang terasa sakit. Ekspresi Hu Jiwei menjadi semakin serius. Seharusnya mencapai titik kritis. Dan ketika dia menjalankan kekuatan spiritual di tubuhnya lagi, dia jelas merasa lebih penuh dan lebih ganas dari sebelumnya. Dia telah berhasil menerobos dan mencapai lapisan kedua dari alam Houtian. Dia dengan bersemangat maju dan memelukmu. "Terima kasih, Tuan. UR telah menerobos. Tuan adalah yang terbaik. Jika bukan karena Tuan yang kuat dan ganas." Kekuatan spiritual besar mengalir ke tubuh UR tidak bisa menerobos dengan lancar. Pada saat dia menerobos, sebuah nada sistem juga terdengar di benakmu, terdeteksi bahwa murid ketiga, Hu Jiwei, menerobos ke alam Houtian tingkat 2, sistem memberi hadiah 1000 poin. Karena bakat akar spiritualmu yang berbeda, jika kamu ingin meningkatkan kekuatan, kamu hanya dapat mengandalkan poin sistem untuk menukarkan alam. Dengan kata lain, membimbing murid-muridmu sekarang bukan hanya untuk mengompensasi mereka, tetapi juga agar kamu bisa menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarmu kapan saja, kamu juga dengan bersemangat memeluk Hu Jiwei. Selama UR bekerja keras dalam kultivasi, sebagai guru, aku percaya bahwa kamu pasti akan segera menyusul langkah para saudari senior. Melihat dia bersemangat, kamu menyemangatinya, Hu Jiwei merasakan suhu tubuhmu yang hangat. Melihat wajahmu yang tampan, dia sangat dekat dengan bibirmu, seolah-olah hanya dengan sedikit gerakan akan bersentuhan. Mendengar kamu menyebut saudari senior tadi, dia teringat adegan tadi malam. Saudari senior memanfaatkan saat kita semua sedang bermeditasi. Diam-diam mencuri makanan, dia juga sangat iri pada saudari senior. Tidak ada seorang pun di sini sekarang. Bahkan jika aku tidak sengaja mencium Tuan, itu tidak akan menjadi masalah, kan? Memikirkannya, wajah Hu Jiwei perlahan mendekat. Kamu bahkan tidak sempat bersiap, bibirmu sudah terbungkus oleh kelembutan, napas hangat terasa dekat. Tangan Hu Jiwei menekan dadamu, bahkan bisa merasakan detak jantungmu yang kuat. Ini adalah ciuman pertamanya yang sebenarnya. Terlalu banyak tenaga menyebabkan kalian berdua jatuh ke tanah secara tidak sengaja, meskipun dia tahu bahwa sebagai seorang murid menekanmu di tanah seperti ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan, adalah tindakan murid durhaka yang tercela, tetapi dia tetap tidak bisa menahannya. Saat ini kamu hanya merasakan tubuh lembut di pelukanmu sangat panas, napasnya pun bercampur dengan gelombang panas, setelah sadar kamu menyadari apa yang terjadi di depan mata. Kamu merasa tidak enak, kamu sudah menjalin hubungan seperti itu dengan Yan Er, seharusnya segera menolak. Melakukan hal ini tidak diragukan lagi adalah selingkuh. Saat ini Hu Jiwei baru saja menyelesaikan putaran serangan, dan akan mendekat lagi. Kamu melihat Hu Jiwei di depanmu. Aroma khas gadis elf menyebar di ujung hidungmu, sangat harum. Tetapi tidak peduli seberapa harumnya, kamu tidak bisa melanjutkan lagi, tetapi melihat wajah elf yang sangat indah di depanmu. Wajah itu perlahan mendekat, tangan yang awalnya ingin kamu dorong dengan keras, malah terasa semakin lembut. Waktu bijak sudah lama berlalu, kamu juga tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat yang sama, kamu melihat telinga elf Hu Jiwei bergerak, bibirnya yang semula berencana untuk mencium, juga tiba-tiba ditarik kembali. Telinganya sangat sensitif, dia merasakan ada dua sosok yang terbang ke arah sini dengan cepat. Menyadari bahwa para saudari senior telah kembali, ekspresi Hu Jiwei menjadi semakin panik, dan dengan cepat bangkit dari tubuhmu. Namun, saat ini kamu masih dalam posisi bersiap untuk menangkapnya, tidak berubah, dan terlihat sangat lucu. Ekspresi Hu Jiwei yang awalnya sedikit panik karena mencuri makanan ringan, tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilanmu. Tuan benar-benar terlalu imut, setiap kali menunjukkan ekspresi tidak mungkin, tetapi setiap kali sangat menikmati. Hati Hu Jiwei menjadi semakin teguh. Dia bisa melakukan hal-hal yang lebih melanggar hubungan guru murid kepadamu. Saat ini Liu Ruyan dan Leng Luoli segera terbang ke atas aula Tianxuan. Begitu sampai di rumah dia melihatmu berbaring telentang di tanah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bergegas mendekat. Guru, ada apa denganmu? Kenapa berbaring di tanah? Tanahnya dingin, cepat bangun. Berbaring saja di pangkuan Yan Er. Paha Yan Er adalah yang paling lembut, bahkan sebelum kamu sempat bereaksi. Dia berlutut dan meletakkan kepalamu di pangkuannya. Kamu melihat Yan Er yang tiba-tiba muncul dan tubuhmu langsung bergetar. Yan Er kembali secepat ini. Mungkinkah dia melihat apa yang baru saja kulakukan dengan UR? Tapi melihat ekspresi lembut Yan Er. Seharusnya tidak melihatnya, tapi ngomong-ngomong, aku hanya berbaring di tanah sebentar. Tanpa diduga ada bonus ini,
Harus dikatakan, paha Yan Er memang sangat lembut. Lembut dan elastis, bahkan ada aroma tubuh khas Yan Er di sekitarnya. Aroma tubuh Sucubus membuat lawan jenis tidak bisa berhenti dan sulit ditolak. Saat ini, Leng Luoli datang terlambat, melihat kakak perempuan senior yang telah merebutmu, dia cemberut marah. Dia juga berlutut tanpa mau kalah. Guru, paha Lier juga sangat nyaman. Dan Lier tidak memakai stocking, kata Leng Luoli sambil meletakkan kepalamu di pangkuannya sendiri, sambil dengan bodohnya membelai kepalamu, wajahnya penuh cinta. Ekspresinya sangat mabuk, kau belum sempat bereaksi sudah dipindahkan posisinya. Paha Lier memang tidak sesubur dan montok kakak murid perempuan pertama. Tetapi sentuhan lembut dan halus kulit langsung terasa, kulit gadis itu sangat lembut hingga ekstrim, seolah-olah akan mengeluarkan air jika dicubit. Aroma menyegarnya sangat harum, menciumnya seolah menenangkan hati, sangat indah. Liu Ruyan melihat gurunya direbut, berkata dengan sedikit cemburu, adik perempuan, kau curang. Jelas aku yang pertama datang. Melihat itu, Leng Luoli hanya bisa mendekat dengan wajah enggan. Mereka berdua menggabungkan pangkuan mereka, menempatkanmu di tengah, setengah-setengah, kau dipindahkan ke sana kemari oleh mereka berdua. Wajah penuh kebingungan, pangkuan murid memang nyaman, kau tenggelam di dalamnya untuk sementara waktu. Tapi kau langsung menyadari ada yang salah, aku mohon, akulah gurunya. Di mana wibawa seorang guru? Wibawa. Tidak boleh jatuh begitu saja di pangkuan murid perempuan yang cantik. Harus melepaskan diri. Meskipun kamu berpikir begitu, kamu tetap berbaring sebentar sebelum perlahan bangkit. Kamu pertama-tama berdeham, mencoba menyelamatkan wibawa yang menghilang. Kalian berdua kembali cukup cepat. Apakah tugas yang guru berikan sudah selesai? Mereka melihat ekspresi serius palsumu, hanya merasa jantung mereka berdetak lebih cepat. Liu Ruyan menatapmu dengan penuh cinta. Melapor ke guru, sudah selesai. Berita bahwa sekte 3 Yuan akan dihancurkan dalam 3 hari akan segera menyebar ke semua kekuatan di benua ini. Kamu mengangguk dengan ekspresi serius palsu. Efisiensi murid tidak biasa. Tapi kamu selalu merasa bahwa ekspresi mereka saat melihatmu tidak seperti rasa hormat, lebih seperti ingin memakanmu. Ayolah, guru sangat serius. Oke, kamu menyesuaikan kembali kondisimu. Karena masih ada waktu 3 hari, maka latihan juga tidak boleh diabaikan. Guru akan terus membimbing kalian berlatih. Mendengar ini, Liu Ruyan melompat dengan gembira. Hore, paling suka berlatih bersama guru. Kamu melihat Yan Er begitu bersemangat, tiba-tiba teringat saat terakhir kali berlatih, Yan Er juga begitu bersemangat. Mungkinkah dia berpikir bahwa kejadian seperti itu akan terjadi lagi saat berlatih kali ini? Guru akan membimbing kalian berlatih dengan serius. Tidak ada maksud lain, sial. Tapi saat ini Leng Luoli maju dan meraih tanganmu, berkata dengan lembut. Guru, terakhir kali Anda membimbing senior berlatih, sekarang giliran Lier, kan? Liu Ruyan melihat adik perempuannya mengambil langkah pertama, semangatnya langsung padam. Lupa kalau masih ada 2 adik perempuan lagi. Kamu mengangguk. Kali ini memang giliran membimbing Lier. Tidak lama kemudian, kalian berdua berdiri berhadapan di alun-alun. Leng Luoli saat ini menyentuh dagunya dengan tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Terakhir kali senior berlatih dengan guru. Senior sepertinya terus mengeluarkan jurus. Mengeluarkan jurus sampai kehabisan energi spiritual. Kemudian mendapat keuntungan digendong ala putri oleh guru. Sekarang giliranku. Apakah juga harus terus mengeluarkan skill? Menunggu sampai jatuh, maka akan sama. Setelah membulatkan tekad, senyum yang sulit disembunyikan muncul di sudut bibirnya. Guru, hati-hati. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia mengeluarkan jurusnya, teknik hujan es. Jurus Liu Ruyan lebih mematikan bagi musuh tunggal, sementara serangan Leng Luoli lebih condong ke serangan kelompok. Dapat menyerang dan menahan beberapa musuh secara bersamaan. Kamu berpikir dalam hati. Dengan santai mengulurkan tangan. Energi spiritual tahu keluar dari ujung jarimu. Langsung menghancurkan seluruh es itu menjadi pecahan. Bagus. Lanjutkan. Leng Luoli melihat serangan penuhnya dengan mudah dihancurkan olehmu, dan dia sedikit terkejut. Waktu berlalu dengan cepat, dan kau selalu dengan mudah melawannya, sambil membimbing Leng Luoli. Setelah lebih dari 10 putaran, dia bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya semakin kosong. Jika dia melepaskan 2 jurus lagi, dia pasti akan pingsan selemah kakak seniornya, dan kemudian dia akan menikmati gendongan putri yang hangat. Dan setelah kakak senior dibawa pergi hari itu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia menghilang selama sehari sebelum muncul. Dia juga ingin mengalaminya. Apa yang terjadi? Berpikir begitu, Leng Luoli hendak melepaskan jurusnya. Tetapi dia mendengar suaramu pada saat ini. Cukup, Lier. Duduk dan istirahatlah sebentar. Jika kau melepaskan jurus lagi, kau akan pingsan. Mendengar ini, Leng Luoli langsung tercengang. Ini tidak seperti yang kupikirkan. Kenapa berubah ketika sampai giliranku? Aku juga ingin pingsan di pelukan guru. Kau tidak tahu pikiran kecil Lier. Setelah membimbingnya berkultivasi, hari sudah senja. Setelah sibuk seharian, kau berpikir untuk mandi dan bersantai,
lalu melanjutkan membimbing mereka berkultivasi. Kalian istirahatlah dulu. Guru akan pergi berendam dulu. Datang ke sumber air panas dalam ruangan, air panas yang hangat menyelimutimu. Pada saat ini, kau merasa sangat rileks. Di sisi lain, di alun-alun, Liu Ruyan melihat dua adik perempuan sedang duduk bermeditasi dengan serius. Dia diam-diam berdiri dan berjalan keluar dengan langkah kucing. Dia langsung menuju ke sumber air panas dalam ruangan. Setelah masuk, dia juga mengunci pintu. Kau tidak menyangka akan diserang saat berendam di sumber air panas. Melihat Yan Er yang tiba-tiba masuk, kau benar-benar bingung. Yan Er, kenapa kau datang? Tunggu sebentar, guru belum siap. Liu Ruyan melihat ekspresi panikmu. Dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, guru. Bukankah ini tepat? Mendengar kata-katanya, kau semakin bingung. Apa maksudnya tepat? Tapi kemudian kau mendengar suara, biur. Ada sosok lain di kolam air panas. Kemudian bibirmu diselimuti oleh kelembutan. Merasakan aroma succubus, kau tahu apa yang sedang terjadi. Ada sedikit kecemburuan di wajah Liu Ruyan. Setelah berpisah, dia menatapmu dengan genit dan berkata, hari ini aku awalnya ingin berkultivasi dengan guru, tetapi malah didahului oleh adik Leng. Melihat guru dan adik Leng bermesraan, Yan Er sangat iri. Yan Er tidak peduli. Aku menginginkannya. Liu Ruyan bukan lagi succubus yang baru pertama kali keluar. Saat mengungkapkan perasaannya padamu, dia menjadi lebih berani. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memonopolimu sendirian, bagaimanapun juga kedua adik perempuan juga perlu dibimbing dalam berkultivasi. Tapi dia masih ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Melihat suster muda yang berlatih bersamamu begitu lama, dia sangat iri. Jadi dia memutuskan untuk menebus dirinya sendiri, karena dia sekarang memiliki kemampuan dan hak. Bisa mendapatkan dua hal dari dirimu yang sulit didapatkan oleh suster muda. Biarkan para suster muda iri. Hehe, senyum di wajahnya menjadi lebih menawan ketika dia memikirkannya. Kamu melihat Yan Er begitu langsung. Tiba-tiba wajahnya memerah, dan dia juga mengerti mengapa Yan Er cemburu. Kamu melihatnya. Tanpa ragu-ragu, dia menempel. Pada saat ini, di alun-alun istana Tianxuan, Hu Jiwei dan Leng Luoli baru saja selesai bermeditasi. Keduanya berencana untuk berlatih bersama. Dan tempat Hu Jiwei berdiri kebetulan dekat dengan sisi pemandian air panas dalam ruangan. Hu Jiwei menyesuaikan napasnya. Tiba-tiba, dia sepertinya mendengar sesuatu. Kedengarannya. Sepertinya suara kakak senior, dan itu agak menyedihkan, seolah-olah dia memohon belas kasihan. Hu Jiwei dengan cepat melambaikan tangannya kepada suster muda Leng. Tunggu sebentar, suster muda Leng. Aku sepertinya mendengar sesuatu, Tuan sepertinya memukuli suster Su lagi. Mendengar ini, Leng Luoli juga dengan cepat berjalan mendekat. Bagaimana mungkin, Tuan sudah pulih? Bagaimana dia bisa memukuli suster Su? Leng Luoli menatapnya dengan ragu, seolah mengatakan bahwa kamu pasti salah dengar. Melihat suster muda Leng tidak percaya, Hu Jiwei buru-buru menjelaskan, aku benar-benar mendengarnya. Ada di sana, aku akan membawamu ke sana. Begitulah. Keduanya datang bersama ke depan pintu pemandian air panas dalam ruangan, dan semakin dekat ke pintu, suara jeritan kakak senior semakin jelas. Mereka berdua meletakkan telinga mereka di pintu pada saat yang sama. Keduanya saling memandang, ekspresi mereka agak bingung. Hu Jiwei mendengarkan suara di dalam pintu saat ini. Entah mengapa pipinya sedikit memerah. Suster muda Leng, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak berani membuat keputusan sendiri. Jika dia membuka pintu dan masuk saat ini, jika dia melihat Tuan. Memikirkannya, tangan gioknya tidak bisa menahan untuk meraih kenop pintu, dan ekspresinya menjadi semakin kabur. Aku tidak tahu apa yang sedang ditertawakan. Melihat ini, Leng Luoli dengan cepat meraih pergelangan tangannya, dan pada saat yang sama berkata dengan sedikit terkejut. Suster muda, apa yang kamu lakukan? Kamu akan dihukum jika mengganggu Tuan. Hu Jiwei terganggu dan tiba-tiba sadar, dan dengan panik menjelaskan, suster muda Leng. Aku juga tidak tahu kenapa, tanganku bergerak sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Leng Luoli sedikit khawatir. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, untuk menghindari kakak senior terluka. Sebaiknya kita siapkan obat-obatan dan suplemen terlebih dahulu, menunggu kakak senior keluar, agar bisa segera membantunya menyembuhkan luka. Proses ini sering mereka gunakan sebelum kamu pulih. Memikirkan dirimu yang lembut sudah tidak ada lagi. Leng Luoli sangat kecewa. Dia belum berhasil mendapatkanmu. Apakah ini berarti tidak ada kesempatan lagi? Tapi tidak apa-apa juga. Bagaimanapun juga kakak senior juga belum mendapatkannya, jadi seimbang. Saat guru pulih nanti, aku harus mendapatkan tempat pertama. Hu Jiwei mengangguk, untuk saat ini hanya itu yang bisa dilakukan. Begitulah, mereka berdua menyiapkan obat-obatan terlebih dahulu dan menunggu di depan pintu. Tak lama kemudian, keesokan paginya tiba. Saat ini, Liu Ruyan sudah mengenakan pakaiannya, merapikan rambutnya di depan cermin di dalam ruangan, ekspresinya sangat puas. Bahkan kulitnya terlihat lebih baik. Setelah merapikan diri, Liu Ruyan perlahan berdiri dari kursi. Entah kenapa kakinya sedikit gemetar, dia hampir jatuh, kamu dengan cepat menahannya.
Dia tidak jadi jatuh. Kamu menatapnya dengan sedikit menyesal. Yan Er, kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Liu Ruyan menyesuaikan kondisinya lagi. Meskipun kali ini dia tidak langsung pingsan. Tapi setelahnya dia sangat lelah. Jika orang lain tahu bahwa kultivator alam bawaan sepertinya bahkan tidak bisa berdiri, dia pasti akan diejek. Setelah 2 kali pengalaman, Liu Ruyan juga menyadari. Dia sendiri mungkin benar-benar tidak tahan dengan cintamu. Lain kali guru dan kedua adik perempuanku berkultivasi, sebaiknya aku tidak mengganggu. Segera satukan mereka, lebih banyak adik perempuan untuk berbagi beban. Sambil berpikir begitu, Liu Ruyan mengangkat kepala dan tersenyum kepadamu. Kemarin saat guru mengajarkan nilai-nilai kepada murid, guru tidak selembut ini. Mendengar pertanyaan Yan Er. Kamu dengan canggung menggaruk pipimu, itu karena belum sempat kamu selesai berbicara. Liu Ruyan langsung berjinjit dan mendekat. Setelah sekian lama, kalian berdua baru berpisah lagi. Liu Ruyan menjilat bibirnya, tidak boleh menjelaskan, Yan Er sudah tidak apa-apa. Ayo kita keluar. Kedua adik perempuan sudah tidak bertemu orang selama sehari. Mungkin mereka sudah lama menunggu. Serangan mendadak Yan Er membuat wajahmu sedikit memerah. Harus diakui bahwa Yan Er benar-benar semakin pandai. Begitulah. Kamu membantu Liu Ruyan bersama-sama membuka pintu pemandian air panas dalam ruangan. Begitu pintu dibuka, Liu Ruyan melihat 2 adik perempuan berdiri di depan pintu. Leng Luoli melihat kakak senior muncul, pertama-tama memberikan selimut dan membungkus kakak senior dengan erat. Selimut ini dibuat khusus untuk menahan debu dan mengurangi rasa sakit pada luka. Liu Ruyan langsung tercengang melihat gerakan adik perempuan Leng. Apa yang terjadi? Belum sempat Liu Ruyan memikirkan alasannya, dia melihat Hu Jiwei juga berjalan maju. Memasukkan pil penyembuh luka yang sudah disiapkan ke dalam mulutnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Mulutnya diisi dengan pil penyembuh luka. Bergumam tidak jelas. Liu Ruyan saat ini benar-benar bingung. Apakah Shimei mengkhawatirkan tubuhku yang lemah setelah selesai dengan Shizun? Jadi dia menyiapkan pil penyembuh luka sebelumnya? Tidak mungkin, Leng Shimei tidak sebaik itu. Menurut Leng Shimei dalam ingatannya. Jika dia tahu bahwa Shijinya ini diam-diam makan, dia pasti akan marah. Kapan dia begitu toleran? Hu Jiwei, setelah memberikan pil penyembuh luka kepada Shiji, datang ke hadapanmu lagi, menatapmu dengan lembut. Tuan, jika Anda masih marah, pukul Yuer saja. Yuer bisa menahannya. Mendengar kata-kata Hu Jiwei, wajahmu penuh tanda tanya. Apa-apaan ini? Kamu baru saja puas, dan saat ini merasa sangat nyaman. Marah tentang apa? Apakah Yuer merayuku? Kamu meraih tangannya dan mengusap kepalanya. Hu Jiwei melihatmu mengulurkan tangan, mengira kamu akan memukulnya, dia menutup matanya dengan gugup. Namun, tidak lama kemudian, dia tidak merasakan sakit, tetapi merasakan perasaan yang sangat nyaman. Hu Jiwei melihat ekspresi lembutmu, dan menyadari bahwa kamu tidak berubah, kamu masih Shizun yang lembut. Dia dengan bersemangat memelukmu, menggosokkan dirinya ke dalam pelukanmu dengan kuat. Kamu dengan penuh kasih membelai punggungnya. Sambil bertanya dengan bingung, baiklah, omong-omong, ada apa dengan kalian ini? Leng Luoli melihatmu yang bingung di depannya, dan secara bertahap mengerti. Shizun tidak memukul Shiji. Shizun masih Shizun yang lembut. Tapi tadi malam jelas-jelas mendengarnya, pikirnya. Leng Luoli menatap Liu Ruyan dengan saksama, mengamatinya dengan cermat. Shiji, kamu benar-benar baik-baik saja? Senang sekali kamu baik-baik saja. Sambil berkata demikian, Leng Luoli dengan bersemangat memeluknya erat-erat. Liu Ruyan melihat Leng Shimei yang begitu bersemangat. Dia menepuk punggungnya dengan bingung, memikirkan dengan cermat sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Liu Ruyan kemudian menyadari. Percakapannya dengan Shizun kemarin mungkin didengar oleh kedua Shimei, itulah sebabnya adegan ini terjadi sekarang. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan merasa sedikit malu dan malu. Di masa depan, dia harus lebih berhati-hati. Tidak boleh membuat kedua Shimei khawatir. Leng Luoli memeluk Shiji. Belum lama dipeluk, orang itu tiba-tiba menghilang. Liu Ruyan melihat dengan bingung ke depan, tadi dia masih bermanja-manja di pelukannya. Mengapa orangnya menghilang? Dia menoleh dan melihat bahwa Leng Shimei sudah berlari ke pelukanmu untuk bermanja-manja. Hebat. Kamu murid junior yang baik, menipuku dengan satu tembakan, ya? Membuatku tersentuh sendiri, ya ampun. Hati-hati nanti aku, saudari senior, akan melakukannya di depanmu, ya ampun. Leng Luoli saat ini memiliki ekspresi berhasil dengan rencana jahat, senyum kecil di sudut mulutnya. Saudari senior masih terlalu polos, pikirnya dalam hati. Leng Luoli menatapmu dengan tatapan lembut seperti air. Suaranya sangat jernih. Guru, murid masih sedikit khawatir dengan kondisimu. Bisakah murid melihatnya? Kamu tidak terlalu mengerti. Bagaimana cara melihatnya? Bahkan sebelum kamu sempat bertanya, Leng Luoli sepertinya sudah membaca pikiranmu. Kepalanya perlahan mendekat. Sebuah kelembutan membungkusnya, aroma gadis meledak di mulutmu, aroma tubuh lembut khas Leng Luoli memenuhi ujung hidungmu. Setelah sekian lama, kalian berdua perlahan berpisah. Leng Luoli menatapmu dengan malu-malu. Selama dia berinisiatif menciummu, dan kamu tidak menolak,
maka kamu pasti masih guru yang lembut itu. Meskipun kamu sedang berada di masa bijak, pesona unik Leng Luoli yang dingin dan menyegarkan sangat menggoda bagimu. Tidak kalah dengan Yan Er. Ini membuat wajahmu memerah juga. Tapi kamu tidak lupa. Yan Er masih di samping. Kamu dengan hati-hati menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dia sedang melihat ke langit. Benar-benar bertingkah seolah tidak melihatnya, seolah-olah takut mengganggumu. Sial. Situasi apa ini? Aneh, sangat aneh. Mana kamu tahu, meskipun sekuat Sucubus Yan Er, dia juga telah menyerah untuk memonopolimu belum lama ini. Jika ditanya mengapa, itu karena tubuhnya tidak tahan. Saat ini, Hu Jiuwei menggenggam jari-jarinya. Setelah ragu-ragu lama, dia baru mengumpulkan keberanian untuk berkata dengan serius, "Tuan, Yuer juga menginginkannya." Kamu tidak menyangka Hu Jiuwei yang selalu pemalu. Bahkan berani mengatakan kata-kata berani seperti itu, dan itu masih dalam situasi di mana kedua saudari senior ada di sana. Tapi bagaimanapun juga, memintamu untuk berinisiatif mencium Yuer di depan semua murid, kamu masih sedikit malu. Tapi bahkan sebelum kamu sempat berinisiatif, kamu merasa lehermu dipeluk erat, dan kemudian rasa lembut datang dari bibir dan gigimu. Baiklah. Ini adalah hari di mana kamu didorong oleh muridmu lagi. Setelah sekian lama, Hu Jiuwei baru melepaskanmu. Dia malu-malu, seolah-olah uap mengepul dari atas kepalanya. Melihat mereka semua sudah tenang, kamu menghela napas lega. Pasti belum istirahat, kan? Pergi tidur siang sebentar. Siang nanti guru akan membimbing kalian berlatih. Kedua murid itu mengangguk serempak, dan kemudian pergi dengan patuh. Saat ini, di kamar Leng Luoli. Dia memeluk selimutnya dengan indah, berencana untuk tidur nyenyak, tetapi tepat ketika dia akan tertidur. Dia berpikir bahwa dia dan suster muda Hu telah menciummu, tetapi suster senior sepertinya tidak melakukannya. Sungguh aneh. Jika di masa lalu, suster senior pasti akan berebut untuk naik. Suster senior hari ini benar-benar tidak seperti biasanya, tetapi jika dipikir-pikir, kasihan sekali suster senior tidak mencium guru. Hehe. Memikirkan hal ini, ekspresi Leng Luoli tidak bisa menahan tawa. Wajahnya penuh kepuasan, dia menutupi dirinya dengan selimut. Dia berencana untuk tidur nyenyak, dan tepat ketika dia akan tertidur, alisnya semakin berkerut. Seolah-olah tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dan suhu di sekitarnya seolah-olah turun beberapa derajat. Tidak, ada 100% yang salah. Barusan dia tenggelam dalam pelukan lembut guru. Dia juga lengah setelah menyadari bahwa suster senior tidak terluka, mengabaikan celah besar ini. Jika guru tidak memukul suster senior. Lalu apa yang terjadi pada guru dan suster senior bersama selama sehari semalam ini? Semakin Leng Luoli berpikir, semakin dia merasa tidak percaya. Dia melihatnya tiba-tiba duduk dari tempat tidur, ekspresinya penuh keterkejutan. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Suara aneh, keduanya muncul bersama dan menghilang bersama. Selama kau bukan orang bodoh, kau pasti bisa melihat ada yang salah, kan? Saat ini, Hu Jiuyu sedang tertidur lelap. Tiba-tiba bersin. Leng Luoli memegang erat selimut dengan kedua tangannya, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bangun dari mimpi sekarat, badut itu ternyata adalah diriku sendiri. Tidak heran suster senior tidak seperti biasanya hari ini. Ternyata sudah kenyang. Setelah lama merenung, Leng Luoli berbaring lagi. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk bertanya pada suster senior. Suster senior, ini bukan hanya sekadar mencuri makanan. Loh, kamu sudah mencuri. Waktu perlahan tiba di siang hari. Leng Luoli dan Hu Jiuyu datang bersama ke alun-alun. Kebetulan kamu sedang membimbing Yan Er yang baru saja pulih. Melihat mereka datang, kamu berencana untuk membiarkan Yan Er beristirahat terlebih dahulu. Kamu berbalik dan melihat Hu Jiuyu. Sudah giliranmu, Yuer. Guru akan melihat bagaimana kamu memainkan pedang raksasa. Mendengar ini, Hu Jiuyu sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa berkultivasi bersamamu. Dia datang ke alun-alun. Hu Jiuyu memanggil pedang raksasa yang kau berikan padanya. Tuan, hati-hati. Murid lancang. Untuk menunjukkan semua kekuatannya di depanmu, dia menyesuaikan kekuatan spiritual di tubuhnya ke kondisi terbaik. Dia melihatnya menggenggam erat pedang raksasa di tangannya. Setelah menyalurkan semua kekuatan spiritual ke dalamnya, dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Suara membelah udara yang keras terdengar. Suara ayunan pedang raksasa ini seolah-olah seekor naga raksasa kuno sedang mengaum. Sebuah energi pedang yang dahsyat muncul dari dalamnya. Alun-alun di bawah kaki dalam sekejap mata diubah menjadi runtuhan dan puing-puing oleh energi pedang. Melihat angin pedang yang menderu di depanmu. Kamu mengulurkan dua jari dan dengan santai menunjuk angin pedang yang telah terbang di depanmu, dan angin pedang itu langsung hancur menjadi ketiadaan. Hu Jiuyu menatapmu dengan heran, hanya mengandalkan kekuatan internal, dengan santai menunjuk. Dia bisa mengalahkan serangan penuhnya. Tuan terlalu menakjubkan, dan dia sangat tampan. Siapa yang tahan dengan ini? Melihat penampilanmu yang sempurna, dia bahkan sedikit linglung untuk sementara waktu. Kemudian kamu berjalan ke sisi Yuer, mengambil pedang raksasa di tangannya, dan mengajari kekurangan dalam melepaskan gerakannya barusan.
Hu Jiuyue tampak mengangguk dengan serius untuk mencatat, tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan sama sekali. Matanya menatapmu dengan panas. Pikirannya dipenuhi dengan bagaimana cara merobek kain penutup malumu, sementara di sisi lain alun-alun. Leng Luoli dan Liu Ruyan duduk bersama di kursi batu. Keduanya awalnya bermeditasi dan berkultivasi, tetapi Liu Ruyan selalu merasa. Saudari Magang Leng di sebelahnya tampaknya menunjukkan niat buruk padanya. Saudari Magang Leng hari ini agak sangat dingin. Liu Ruyan sangat memahami karakter saudari Magang Leng. Setiap kali dia marah, suhu di sekitarnya akan turun tanpa sadar. Menurut suhu saat ini, tingkat kemarahannya seharusnya tidak rendah. Leher Liu Ruyan berputar kaku. Dia menatapnya dengan senyum canggung. Saudari Magang, kamu terlihat lebih anggun hari ini. Meskipun dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung saudari Magang Leng, melihat emosi saudari Magang Leng saat ini, dia pasti telah melakukan kesalahan. Dia masih harus bertanya. Leng Luoli menunjukkan senyum ramah ketika dia melihat saudari seniornya berinisiatif untuk berbicara. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa banyak saudari magang berdandan, dia tidak semenarik saudari senior. Bagaimanapun, saudari senior bisa membuat guru terpesona. Saudari seniorku yang baik. Apakah kamu tidak punya apapun untuk dijelaskan? Dia berkata, mengepalkan tinjunya erat-erat. Kursi batu di bawah pantatnya terasa dingin dan dingin pada saat ini, seolah-olah dilapisi lapisan embun beku. Liu Ruyan mendengar kalimat terakhir saudari Magang Leng. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia marah. Jadi, masalah antara dirinya dan guru telah terungkap. Meskipun Liu Ruyan awalnya tidak berniat untuk menyembunyikannya dari semua orang, dia tidak menyangka akan terungkap begitu cepat. Tapi sekarang situasinya bermasalah. Jika dia mengakui kepada saudari Magang Leng lebih awal, bahkan jika saudari Magang Leng akan marah, itu akan tetap dalam kendali. Tetapi jika dia menyembunyikannya dan ditemukan oleh saudari Magang Leng secara langsung, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Itu. Saudari Magang, jangan bersemangat, dengarkan aku berdalih. Tidak, dengarkan aku menjelaskan. Liu Ruyan berkata dengan panik. Dia sekarang hanya merasa ada kata, bahaya, besar di atas kepalanya. Leng Luoli menatap Shiji dengan serius. Baguslah kalau begitu, aku ingin mendengar cerita seperti apa yang bisa dibuat oleh Shiji. Jangan bilang itu inisiatif Shizun. Dengan pemahamanku tentang Shizun, itu sama sekali tidak mungkin. Biasanya Shiji diam-diam dengan kami dan Shizun berciuman dan berpelukan, itu tidak masalah, tapi kali ini adalah dua hal yang berbeda. Setidaknya ajak aku juga. Aku juga tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, Shiji harus memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini. Mendengar ini, Liu Ruyan cemberut dan bergumam pelan. Shizun sangat sempurna. Shiji, aku tidak bisa menahannya. Penjelasan apa lagi yang ada? Tiba-tiba dia memikirkan cara yang saling menguntungkan. Bagaimanapun, menurut kemajuan Shimei ini, aku khawatir butuh waktu lama untuk mendapatkan kasih sayang Shizun. Berpikir dalam hati, Liu Ruyan menatap Leng Luoli dengan senyum di wajahnya. Shimei, apakah kamu ingin Shiji membimbingmu? Hanya perlu sedikit trik, kamu pasti bisa menaklukkan Shizun. Tapi sebelum Liu Ruyan selesai berbicara, dia melihat Leng Luoli menutupi wajahnya dengan kuat dan mendorongnya ke samping sambil menatapnya dengan jijik. Ini urusanku sendiri. Aku harus menggunakan caraku sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Juga, pergi dan sebarkan aroma sucubusmu di tempat lain.